gitu. Ada yang aktif pasti saya senang. Oke, Pak Ade, maaf sebelumnya Bapak udah pernah trade, Pak? Pernah, Pak. Oh, suara saya cukup jelas nggak? Atau kecil? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas, oke. Udah pernah trade, Pak? Ya. Gimana, Pak? Udah lama atau baru belajar atau gimana? Sudah lama belajar, tapi tidak intens, Pak, karena kan itu juga. Jadi kadang kita cari-cari yang pas saja, underlying-nya. Terakhir saya pakai SPX, Pak. Oh, pakai SPX, bagus, nggak apa-apa. Gitu. Oke, masih, Pak? Masih aktif atau agak jarang? Pas karena ada PDT, jadi cari modal dulu, Pak. Oh, Bapak day trade ya? Iya, Pak. Oh, oke. Ini kalau betul, Pak, kalau ada informasi baru nanti cari-cari dulu. Oh, oke. Sebenarnya bisa bebas sih. Sekarang gini aja, Bapak strateginya, nggak apa-apa lah, saya buka dulu aja deh. Sekarang saya bahas sekali dulu yang lain, nggak apa-apa. Oke, bentar, saya buka dulu di 3, 2, 1. Ya, selamat malam semua. Kita ketemu di webinar by request, ya. Oke, dari Kaskus. Maaf, Bapak udah masuk Kaskus belum? Tahu saya dari Kaskus atau dari mana? Kaskus karena lagi browsing aja, Pak. Jadi di mana ada komunitas option, kebetulan ada di tempat Bapak. Jadi saya langsung join ke Bapak. Oke, bagus. Terima kasih. Ya, oke, kita ketemu sekarang jam berapa nih? Sekarang pukul jam 7 malam lewat 3 menit ya. Harusnya yang sedang dalam yang sedang ibadah puasa udah pada buka nih harusnya ya. Oke, Pak Ade, lokasi di mana Pak Ade? Maaf. Tangerang, Pak. Oh ya udah dekat ya. Nah, pokoknya di dalam Pulau Jawa lah. Aman, Pak. Ya, aman. Oke, bagus ya. Soalnya murid saya ada sih dari luar sih. Dari Ambon ada, Maluku ada, sampai yang Malaysia juga ada. Tapi nggak masalah ya, asal internet lancar juga kok. Oke, ya kita akan bahas begini Pak. Pak Ade, Bapak, saya mau tahu dulu, Bapak strateginya apa dulu nih? Supaya nggak kena PDT. Saya ada triknya nih. Oke, ini saya bikin catatannya. Nanti catatannya saya kasih di grup biasa. Oke, catatan webinar tanggal berapa nih? 6 April, sorry. 6 April 22. Oke, ini catatannya. Oke, ini Pak Ade ya. Pak Ade. Oke, bagaimana supaya akalin PDT. Nah, gitu deh. Ya, oke, PDT itu kan kalau kita day trade tuh kalau modal di bawah modal saldo ya 25.000 cuma dikasih 3 kali seminggu gitu atau 5 hari kerja. Oke. Nah, Bapak pakai apa dulu? Saya mau tahu nih. Strateginya gimana? Pak Ade. Betul, Pak. Saya pakai Iron Condor. Iron Condor. Tapi day trade. Iya, Pak. Buy apa sell? Saya pakai debit spread, jadi kecil, Pak. Kebetulan saya pakai Interactive Broker, jadi di bawah 2.000 itu atau 2.000 itu baru bisa debit spread. Jadi hanya buy call atau buy put ya, Pak. Ya, tapi yang Bapak ngomong katanya Bapak trade Iron Condor. Day trade. Iya, betul. Oke, aku ngerti. Berarti jadi sell atau jadi buy? Jadi bear call atau jadi bull put, Pak? Ya, aku ngerti. Jadi bentuknya, ya, aku ngerti. Masih jadi bentuknya kayak begini kan, di risk profile. Betul, Pak. Betul kan, risk profile, tapi day trade, betul nggak? Iya, betul, Pak. Aku ngerti. Ada caranya, Pak, supaya nggak kena day trade, Pak. Ada caranya. Oke? Ada caranya. Gitu ya, Pak? Begini. Kenapa, Pak? Iya, saya siap, Pak. Siap dengerin. Oke, sekarang begini. Bapak boleh tahu kenapa pakai IB, Pak? Enggak, kemarin awal-awal saya ya, biasa ikut kurs gitu kan, dan direkomendasikan IB. Jadi saya masih IB, dibantu dengan
TOR, apa namanya TOS, sorry Pak. Think of Swim ya. Think of Swim betul. Jadi 2 pakai itu. Pakai itu Think of Swim yang mana? Amerika, Singapura? Singapura, Kanada Pak. Kanada bisa, kan nggak bisa trade di Kanada. Oh, trade-nya di aku IB ngerti. tapi profilingnya di Aku ngerti. TOS, Iya, betul iya, Pak. iya. Tapi kan di Kanada delay ya, betul ya? Iya Pak. Delay kan? Tapi Oke. betul. Kalau ada real kan lebih enak Pak. Nah, Apalagi day trade lagi. betul Pak. Itu kan nanti masuk di level code-nya ya. Apa namanya, dana yang kita mau masukkan kan seperti itu. Semakin ya kita belum sampai ke arah yang gede Pak, masih yang kecil-kecil dulu. Apa sih nggak masalah Pak. Kecil pun iya, juga sebenarnya paling enak, lebih enak real time kok. Apalagi day trade, betul nggak? Iya. Betul nggak gitu? Oke, ke Singapura Pak, bisa dikasih real time Pak. Bisa ya Pak. Wah siap. Bisa, nanti bisa. Baik, nanti gitu. Kita hunting. Betul. Orang Indo dikasih Pak. Tuh. Betul. Iya, saya dengar cuman Malaysia atau apa kan dulu Pak. Enggak, Mas. Sekarang orang Indo boleh. Singapura boleh. Siap. Baik, betul, nanti gitu, kita. gitu. Nah, saya bingung lagi. Bapak belajar IB dari mana? Ini sebenarnya saya nggak rekomen. Saya nggak rekomen. Ada di sebelah Pak. Maksudnya? Di kursus sebelah aja. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti Bapak pernah ikut kursus option, betul? Iya. Nggak apa-apa, gitu. Nggak masalah. Gitu. Saya sih bebas gitu. Oke? Udah berapa kali Pak? Maksudnya berapa macam kursus pernah ikut? Baru 1 Pak. Jadi Satu, hanya jalur itu aja. Ya. Ya, nggak apa-apa gitu. Soalnya kan murid-murid saya juga banyak dari pelatihan yang lain gitu. Oke, itu nggak masalah gitu. Kita welcome gitu. Jadi kan ilmunya kan tambah banyak gitu. Oke, ya. Tapi saya sebenarnya nggak saranin IB. Oh iya. Saya sebenarnya nggak saranin. Bapak pernah WD Pak? Udah pernah withdraw belum? Withdraw pernah Pak. Nah, tapi pernah. Kenapa Pak? Oh, bukan. Waktu itu mungkin karena belum dapat banyak, jadi mungkin karena keperluan, jadi modal yang ada kita withdraw dulu. Tapi kayaknya lancar Pak. Apa-apa ya, withdraw memang lancar. Kalau withdraw itu, saya terus terang, withdraw itu IB paling bagus. Ya, kalau saya kan ngomong fair. Betul, saya ngomong fair. So, kalau ada broker pasti jeleknya apa, bagusnya apa gitu, oke? IB itu IB, aku jelasin IB Interactive Broker, ya, oke? Itu WD-nya paling bagus, betul, oke? Ya apa Pak? WD itu 5 jam sampai Indonesia, 5 jam kok saya tahu, 5 jam sampai Indonesia, dan fee-nya free tiap bulan, gitu, oke? Paling kena Bank Indonesia. Nah, ini yang kena yang ngecas ini Bank Indonesia nih. Paling kena $10 Pak. Apa? Sekitar $10. Enggak, paling kena sekitar $3 di Bank Indonesia. Saya kasih buktinya kok. Cuma $3 kok. Nggak banyak kok. Nggak $10, nggak sampai. $10 berarti 150.000, nggak sampai Pak. Gitu. Nggak sampai. Gitu. Oke. Asal harusnya sih nggak tahu ya. Dia ada syarat lagi nggak? Maksudnya WD free itu tuh harus ada modal berapa? Itu saya kurang tahu. Gitu ya, mungkin harus modalnya 2.000 ke atas, ini saya kurang tahu gitu. Oke, tapi selama ini kalau saya WD dari IB, dia 5 jam sampai fee-nya cuma $3. Asal alamatnya benar Pak. Benar, enggak kok alamat bank dong? Enggak, maksudnya banknya itu misalnya nomor account dan seterusnya. Kalau enggak kan bisa balik lagi, betul. Tapi kok Bapak WD pertama kali diminta telepon nggak segala macam? Soalnya WD pertama kali yang agak susah. Enggak Pak. Enggak. Lancar ya? Lancar Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Hanya It's okay, nggak apa-apa. Gitu, oke. Cuma IB itu jelek sekali platformnya, gitu loh. Itu banyak banget bikin salah pencet. Itu saya nggak saranin, gitu. Soalnya ini platformnya sih kalau saya bilang lebih profesional lah, buat orang profesional lah kalau saya bilang. Gitu. Kalau modal-modal yang kecil baru belajar, sebenarnya saya nggak saranin sih. Tapi kalau Bapak udah ada grup yang tentang IB, silakan nggak apa-apa. Jalanin aja. Soalnya yang saya saranin kalau misalnya nanya sama saya saat ini yang saya saranin adalah ya TOS Singapura. Kalau Singapura ya kamu kan nggak usah bolak-balik IB, nggak usah bolak-balik TOS. Langsung aja trade di sini. TOS Singapura boleh gitu, oke. TOS Singapura soalnya kan risk profile-nya enak gitu. Ya kita langsung lihat
Itu yang kedua, itu bisa juga di Testiwork. Itu pernah dengar Pak Adi? Testiwork pernah Pak? Ya itu komisinya kecil banget. Paling murah, lebih murah dari habis sekarang. Gitu. Sekarang IB nggak murah Pak. Dulu IB bilang murah, tapi sekarang IB nggak murah Pak. Oh siap Pak. Gitu. Saya dulu pernah punya akun TOS, tapi kemudian kalau nggak salah setahun kemarin kan ada penyesuaian. Jadi akun saya di ban atau apa berhenti Pak. Jadi ya udah. Karena Nggak belum apa-apa. diisi juga kali Pak. Bikin lagi aja. Waktu itu bikin TOS di mana? Kanada kan? Dibantu Pak. Mungkin Kanada kali Pak. Kanada, karena kan atau Malaysia dengan nama sana saya kurang tahu. Oh Singapura aja pokoknya bisa kok gitu. Yep. Oke, asal lengkap bisa kok. Orang siapa ya? Murid saya 3 hari di approve kok. Singapura. Wah bagus itu Pak. Baik, nanti iya, kita lanjutin. Oke. Tapi kalau Bapak mau selama ini suka di IB ya terserah sih. Itu kan balik masing-masing gitu ya. Kalau senang di IB ya terserah gitu. Saya sebenarnya nggak saranin. Komisinya nggak paling murah sekarang sama apa ya gampang salah pencet. Bapak nggak pernah salah pencet ya? Baik sama jadi sales jadi baik itu nggak pernah salah pencet ya? Enggak Pak, karena harus karena diplototin terus Pak. Nggak apa-apa syukurlah gitu. Oke, soalnya saya sendiri kadang suka salah pencet, gak pengen cepet-cepet, apalagi pengen day trade lagi. Ya harus pengen cepet. Iya. Gitu, tahapannya itu bahaya. agak banyak betul ya. Ya itu hati-hatilah. Ini soalnya kan ini nggak ada tandanya gitu. Oke, kalau di testing, kalau di TOS kan kalau kita mau beli hijau, kalau mau jual tuh merah gitu. Kalau di IB tuh nggak ada. Hampir nggak ada tanda-tanda gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Kalau Bapak suka di IB nggak apa-apa, is oke. Ya bebas kok. Murid-murid saya ada yang tetap masih pakai IB kok sampai sekarang. Gitu, oke. Meskipun saya bilang ya TOS sama test itu sekarang lebih bagus, gitu, oke. Ya tapi nggak apa-apa, is oke. Ya kita lanjut aja. Nah sekarang masalah tentang ini apa PDT, gitu, oke. Bisa lebih dari 3 kali Pak. Bisa lebih dari 3 kali. Ya pertama strateginya dulu. Strategi jangan ada sell. Gitu, oke. Nah, kalau misalnya Bapak pakai iron counter berarti ya kena 3 kali. Kalau misalnya cuma buy call, buy put, itu bebas. Tunggu. Sorry. Oke, saya lupa. Harus pakai ini. Account cash. Bapak pernah tahu nggak? Iya Pak, pakai cash. Nah, bukan margin. Bapak margin apa cash? Cash Pak. Cash. Harusnya nggak mungkin kena 3 kali dong Pak. Bapak margin kali? Enggak Pak, cash Pak. Cash. Kok kena 3 kali PDT? Karena kan modalnya di bawah itu Pak. Setahu saya nggak tahu. Mungkin ini udah update ya. Tapi setahu saya nih, kalau pakai cash account nggak bisa sell. Itu strategi nggak bisa sell. Iya, sell betul nggak bisa sell Pak. Harus buy aja Pak. Nah, kalau account margin bisa semua strategi. Betul. Tapi kena 3 kali PDT, 3 kali day trade. Nah, ini yang setahu saya, gitu, oke. Nah, kalau misalnya Bapak ngomong cash tapi bisa iron condor, nah ini saya agak bingung nih. Setahu saya cash tuh nggak boleh sell, gitu, oke. Nah, akalinnya gimana? Nggak usah khawatir. Ya, oke, akalinnya gimana? Yang penting kan akalinnya. Nah, gini Pak, ya Bapak bisa lebih dari 3 kali day trade, gitu. Bisa kok. Itu apalagi Bapak pakai SPX, ya bisa lebih dari 3 kali day trade. Ya, oke. Tapi pakai SPX future. Pernah tahu nggak Pak? Pernah dengar Pak? Itu Pak, pakai itu Pak. Bisa lebih dari 3 kali Pak. Future-nya ya Pak. Baik. Boleh, betul. Nilainya sama kayak SPX gitu. Yang penting begini aja. Di Bapak kan di indikator sebelah kiri kan kelihatan kan day trade tinggal sisa berapa seminggu ini, betul nggak? Iya Pak. Nah, Bapak kalau pakai SPX future nggak bakal kurang Pak day trade-nya Pak. Baik Pak. Ini caranya begini, perhatiin baik-baik. Ya, oke, saya bikinin buat Bapak. Misalnya di SPX di mana dulu? Saya bikinin buat Bapak. Ya, iron condor-nya kayak gimana? Saya bikinin. Ya kan, kalau misalnya nih. Misalnya saya pakai 0 DT. Betul. Day trade kosong, baik. Kemudian terus saya bikinin. Terus ambilnya. Saya pakai single, kemudian saya ini di mana? Saya bikinin.
Di bawah Pak. Di bawah put dulu apa call dulu mau bikinin? Single saya pakai yang 95 ke atas Pak. 95 ke atas apanya nih? Gini aja Pak, strike-nya aja Pak, kasih tahu saya. Bikinin, kalau misalnya sekarang hari ini trade. Strike-nya aja. Sebentar Pak. Nggak apa-apa, santai. Saya tungguin. Nanti saya kasih tahu yang lebih bagusnya, kayak gimana. Gitu. Supaya Bapak bisa trade tiap hari. Nggak usah kena PDT. Gitu. Oke. Ini kita private nih Pak. Yang lain kemana ya? Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Kayak kan saya udah bilang, kalau saya mau webinar, saya ingin, ya saya ngomong. Gitu. Oke. Yuk masuk. Yuk, gimana Pak? Untuk single saya pakai deltanya mungkin delta ya. Gimana? Saya menggunakan simpangan deviasi yang apa-apa nggak masalah, pakai standar deviasi juga is oke. Yang 90% Pak. Jadi di situ akan muncul strike-nya. Strike-nya ya. Coba. Nggak apa-apa, saya tunggu. Gitu. Standar deviasi 90%. Not bad. Gitu, oke. Ya nggak apa-apa, nanti saya coba buatin. Di strike Bapak, kasih tahu saya strike-nya. Kalau saya pendekatannya delta sih, tapi nggak apa-apa, sama aja sih. Kan berdasarkan probabilitas. Kalau saya lebih suka betul Pak, dari probabilitas itu nanti akan kelihatan deltanya. Betul. Gitu. Ya, strike-nya berapa Pak? Di mana bagian persennya itu? Oh, sorry Pak, di layout-nya itu bukan delta theta, tapi saya pakai yang ada mark-nya Pak. Ada mark-nya. Oke, ada mark-nya. Terus? Kemudian di tempat Bapak aja nggak apa-apa. Gitu. Oke, ya. Ada mark-nya. Terus? Jadi ada angka tengahnya, kemudian delta, iya kayaknya ada ya. Coba deh, pas Bapak mau trade deh, gitu aja. Yang Bapak mau trade sekarang. Gitu. Kan Bapak analisa pakai TOS juga kan, bukan pakai IB kan? Pakai TOS Pak, cocok. Pakai TOS ya. Kan? Oke. Nah di mark ya. Tapi yang jelas ketika simpangannya itu sekitar 90, saya langsung ambil strike-nya Pak. Nah, yang sekarang ini strike-nya berapa? Kalau boleh lihat yang 90% Pak. Ya nggak apa-apa. Gitu. Pakai cara Bapak aja. Apa-apa saya tungguin. Satu lagi ada probability OTM Pak. Probability OTM. Ini. Diambil 90%. Nah, ya betul Pak. OTM-nya 90% Pak. Ini? 90% berarti saya pakai yang strike 4550. Oke sih, cuma nggak apa-apa. Menarik. Terus habis itu selnya kaki itunya banyak, ambil dong, pasti dong. Sebelahnya juga Pak. Berarti kan ini yang call, kemudian buy-nya sebelah kanan. Ya ini put-nya. Ini put-nya betul ya kanan. Betul. Ini yang tadi kan call Pak. Yang kiri call, di kiri call. Yang sekarang yang kita ganti yang betul. Put-nya kita ambil juga yang OTM yang sebelah kanan. Mana yang 90, nah itu kita ambil strike-nya Pak. 90, ini kan probability OTM kan, 90 kan. Ini betul, kan Pak. Sekitarnya anggap aja 80. Oke, tunggu. Ini probability ini kenapa ini makin tunggu. Ini kenapa makin tinggi ya? Iya, Pak. Oh ya, benar. Ini makin tinggi harusnya. Ambil aja. Betul, Pak. Harus di atas, Pak. Harus ke atas, betul, Pak. Kan itu ya. Atas bawah ya. Ya, ini kan 90 kan. 90 saya ambil aja 92. Boleh dong, lebih gede dong. Boleh. Nah, sekarang Bapak kakinya berapa? Kakinya. Kan harus pakai kaki, nggak mungkin. Betul. Dari situ nanti saya tukar di spread-nya ke vertical, Pak. Spread-nya berapa? 5, 10? Mohon maaf, yang strike single-nya menjadi strike vertical, Pak. Iya, menunya, Pak. Bedanya berapa? Beda jaraknya? 95 apa 10? Tergantung volatility. Saya pakainya kan setelah market, Pak. Jadi dari setengah market. Jadi kalau market pertama kan volatility-nya tinggi. Kita ambil yang di after hours, pertengahan itu. Nah, mid day-nya itu biasanya akan kelihatan kalau
volatility-nya tinggi ya mungkin sekitar 40-30 Pak. Ah, Tapi kalau gede nah itu juga ya Pak ya, 30-40 berani juga. Resikonya 3.000. tapi bagi dua kan itu Pak. Tuh, enggak Artinya dong. Nggak bagi dua dong. Kalau SPX mah nggak bagi dua. bukan maksudnya rentangnya antara strike yang Oh, atas dibagi sama strike yang dua, jadi bawah. 15 Betul. gitu. Betul 15 kan Serem saya juga ngambil loh. titik tengah. Iya Pak. Tapi serem juga loh. Berarti Bapak resikonya 1.500. Tampaknya Betul. begitu Pak. Nah itu yang kemarin saya juga makanya saya kadang pakai 90, kadang saya pakai sampai 95%. Oh, 95 ya, anggap aja lah 95 lah biar aman lah. Betul, seperti itu Kalau Pak. saya ambil Karena lebih aman lah, coba 96 lah. 45 nih call-nya nih, 4565 coba ya, saya ingin. baik. 4565 saya ambil 10 deh. Kata-kata biasanya sukanya ambilnya jarak 10. Jarak 10 berarti resikonya 1000. Ya, 4575 saya bikinin, 4575. Saya ambil 96. Pak Azi, kedengaran nggak suara saya Pak Azi? Ya, mudah-mudahan ada mic-nya ya. Tadi suaranya cukup masuk tuh. Oke, ini kita lagi bahas nih. Ya, Pak Azi. Ya, Ya, kedengeran suara saya Pak. cukup ya. Ya, kedengaran cukup, ya. makasih. Oke, ya. Ini aku Siap. lagi bahas Pak Ade punya. Ini kan Bapak 4425, saya bikinin 90% deh. 96%, 95, nah, samain deh. 4410 ini cukup aman gitu, oke. Nah, tapi Pak, namanya probability akan otomatis kira-kira beginilah. Nih, begini ya, betul ya Pak ya? Iya Pak. Nah, pokoknya sebelah kiri pasti lebih kecil. Yang call-nya pasti lebih pendek daripada put-nya. Kalau Bapak ikut probabilitas, betul nggak? Iya, betul. Nah, biasanya begitu, betul. Gitu. Pasti yang call-nya biasanya lebih kecil. Apalagi lagi trennya lagi bearish. Mendadak bearish kayak sekarang ini. Pasti call ini lebih kecil. Gitu. Oke. Nah, dapatnya sekitar kecil sih, Pak. 50 ya, benar ya, $50. Iya, betul. Dengan Sekitar itu Pak. resiko 500. Memang kalau ayam kondor ini jeleknya begini. Ya, dapatnya 50, resiko 500. Tapi kan kita kan nggak mau sampai loss gitu. Nah, sekarang kalau misalnya dia udah deket sini gimana, Bapak? Pas aja. Nah, itu masalahnya Pak. Kan tergantung budget yang kita punya. Nah, kalau kalau misalnya nggak sesuai gimana? Namanya probability 95% kan bisa aja kena 5%. Iya, kan IB ada posisi 2000 kan Pak. Di atas Betul. 2000 kan tidak, di bawah 2000 tidak boleh spread ya. Boleh. Makanya Bisa nanti saya akalin pakai future. Sorry, multi-leg-nya Pak nggak boleh. Ya. Multi-leg-nya boleh, nanti saya akalin bisa. Terus nggak apa-apa, lanjut dulu. Oh gitu. Nah, boleh. gara-gara itu akhirnya ketika kita udah bikin posisi dan kemudian mulai marketnya mendekati, ya udah akhirnya Atos. Ya udah Pak, selesai Pak. Atos sebenarnya day trade itu bahaya sih itu sih Pak. Gitu saya pernah trade kayak begini terus terang. Tapi ya namanya market kita nggak tahu kan. Kalau tiba-tiba dia misalnya tembus, ini kan 4520 ya. Misalnya dia tembus sedikit doang, misalnya tembus 50 aja udah keringet dingin nih Pak. Oh, bukan hanya keringetan Pak. Ya ini agak bahayanya begitu. Gitu. Oke, tapi nggak apa-apa kalau Bapak udah punya planning kan nggak apa-apa. Saya sebenarnya nggak terlalu suka day trade, saya nggak terlalu suka. Gitu. Oke, apalagi seller gitu. Oke, saya kurang gitu suka gitu. Oke, saya lebih suka buy debit gitu kalau day trade. Tapi ya ini masih beda masing-masing menurut masing-masing kayak gimana lah sukanya. Tapi nggak apa-apa, saya akan ajarin Bapak gimana supaya nggak DT, nggak kena PDT. Jadi Bapak kebetulan bebas. Kebetulan itu baru satu yang saya gunakan gitu Pak, betul. Oke, nggak apa-apa gitu. Baik, Pak, tapi selama ini oke nggak? Pernah kena nggak? Sama ini. Pernah kena dan pernah loss juga Pak. Misalnya seperti ini biasanya kan kita bikin paper trade-nya dulu misalnya sebulan gitu kan, dengan metode yang sama. Misalnya kalau 90 biasanya kritis saya ambil 95, 96. Nah, pernah jadi ada beberapa pilihan. Nah, saya mau tahu loss-nya berapa sekali kena. Nah, kalau modal 2000 ya bisa berhenti dulu Pak, langsung. Hah? Kena 2000 langsung? Bisa, kalau kena bisa sampai 100, 1.700, 1.500 gitu. Ya seneng sih Pak, dapat dari 50 tapi ruginya 1.000 mah seneng sih Pak. Ngebalikin ini jadi kejar roti sih. Iya, kayaknya memang harus ada adjustment, tapi adjustment kan modal harus lebih tinggi lagi kan Pak. Betul. Akhirnya harus cari yang paling persentase paling tinggi ya udah
Cuma betul. di situ. Oke, gini aja, nanti saya ajarin Dan kalau- adjustment-nya. Nanti saya ajarin adjustment-nya kayak gimana. Tapi nanti saya kasih tahu dulu nih, Bapak bisa tunggu. Internet saya tadi agak putus. Suara saya jelas nggak? Maaf. Masih jelas, Pak. Masih jelas ya. Kalau misalnya putus kasih tahu aja. Jelas, Potong Pak. aja. Jelas. Oke, Pak Aziz, Pak Ade Made, selamat datang Pak Made dari Bali nih. Di Bali ya. Sekarang udah jam 9 nih. Oke, Pak Made, suara saya kedengaran nggak? Kalau misalnya kedengaran kasih tahu ya. Oke, kita lagi ngebahas Pak Ade punya. Oh, chat. Oke, Pak Made suara saya jelas. Malam ya. Oke, Pak Made, kalau bisa ada mic sih lebih enak sih kita discuss kayak gini. Gitu. Oke, jelas. Oke, bagus. Ya, oke, kalau bisa anak ada mic jadi enak gitu. Oke, ini Pak Made di Bali, betul? Ya, lagi di Bali, betul nggak? Oke, udah jam 9 sekarang. Jakarta jam 8. Gitu, oke. Tangerang juga jam 8 kok. Pak Aziz dari mana? Maaf, Pak Aziz. Oke, mudah-mudahan Pak Aziz di sana ya. Oke, saya lanjut. Begini, Pak. Pak Ade, begini. Pak Ade masih sama saya? Masih saya, Pak. Ya, Pak Ade begini. Oke, begini. Kalau mau lebih dari 3 kali PDT, pakai SPX future, yaitu tickernya IS. Tahu nggak, Pak? Yes. Oh ya, baik, Pak. Begini. Nih saya bikinin sama kayak gini ya. Saya bikinin sama kayak begini. Perhatiin baik-baik ya. Saya pertama saya di touch dulu, ya. Saya pecah dulu jadi 2. Oke, kita nanti bandingin. Gitu. Nah, ini saya pecah nih jadi 2 nih, persis ya. Nah, ini ganti pakai IS, Pak. Nih, pakai future IS. Oh, sorry, ini nggak boleh sama nih. Ini saya pecah dulu ya, unwing dulu. Ini nggak boleh sama seperti ini, nanti ngikut. Gitu, oke, yang satu ini SPX tadi ya. Nah, ini yang tadi kita kan bahasa SPX. Nah, ini saya bikinin. Bentar, ini campur-campur nih. Ya, saya bikin yang Bapak punya. Ini kan Bapak punya. Saya bikinin Baik, yang IS. Nah, ini yang IS. Gitu, oke. Nah, ini yang future. Begini, saya bikin sama no DT. Sama. Kontraknya sama, Pak. Gitu, oke. Jadi sebenarnya kontraknya sama kayak SPX, Pak. Sama persis. Jadi saya masukin strike-nya berapa nih? Putnya 4410. Oke, putnya 4410. Saya bikinin 4410. Bentar ya, putnya 4410. Berarti probabilitasnya sama ya, hampir sama. 95. Hampir sama. Nah, oke, nah ini kan saya bikinin nih. Sebentar. Ini bawahnya. Nah, kelihatan ya. 4410. Ini saya samain sama ini. 4410 400. Berarti bedanya 10. Bedanya 10, 400. Oke. Nah, yang call-nya sama 4565 ya. Oke, ini IS ya Pak ya. Nih bisa dilihat di sini IS. Oke, ini kenapa jalan terus? Soalnya IS bisa di-trade pas siang hari, Pak. Gitu, 24 jam. Iya, betul, Pak. Betul, 24 jam gitu. Oke. Ya, oke, 4. Jadi Bapak kalau mau siang mau day trade juga bisa. Mau siang Asik juga gitu, Pak. bisa. Apa, Pak? Kenapa? Iya, asik kalau siang bisa, Pak. Bisa, Pak. Boleh kok. Nah, Bisa ini. non-stop. Betul, nih saya bikin. Nah, persis kan? Nah, ini saya bikin. Tuh, sorry. Ini saya campur-campur. Nah, saya bikin dengan Bapak punya. Tuh, sama kan persis sebentar. Ini saya gedein. Nah, ini saya gedein. Gitu, oke? Nah, oke. Nah, ini kan karena ini udah bergerak terus. Jadi ini sebenarnya agak beda dikit. Gitu, oke? Tapi ini kan real time. Real time berarti pas saat market ini. Ini market lagi jalan. Ini nanti pembukaan bisa minus 40. Bearish 40. Secara apa ini market lagi jalan terus. Gitu, oke? Ini kan SPX mati, diem. Pas buka baru bisa gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mau ayo condor day trade ya. Oke, kalau nggak mau kena PDT, pakai ini aja, Pak. Hasilnya sama kok. Jelas nggak, Pak Ade? Siap. Jelas nggak? Hasilnya sama. Betul. Hasilnya sama. Nanti masuk posisinya misalnya biasanya masuk posisi jam 10 malam biasanya ya. Misalnya ya ikutin aja jam 10 malam, Pak. Gitu, oke. Nanti nilainya ini sama, Pak. Benar-benar sama seperti SPX. Gitu, oke. Nah, kelebihannya ini bisa 24 jam dan ini bisa nggak kena day trade, Pak. Gitu, oke. Jadi kalau namanya future, betul gitu. Jadi kalau namanya future itu tidak akan mengurangi jatah day trade gitu. Jelas nggak, Pak? Baik. Ya, oke, bisa habis ini. Siapa? Nah, kalau saya adjustment gitu, oke. Kalau saya adjustmentnya, Pak Anco, kalau misalnya adjustmentnya deket kandang gini gimana? Salah satunya ini kan banyak adjustment gitu, oke. Ya, oke, saya bahas di sini deh. Nggak apa-apa di IS juga bisa sama aja. Kalau misalnya Pak Anco, kalau misalnya ini kan agak meskipun ini probabilitasnya 95%,
Ini sebenarnya agak ngeri nih sampai sini nih. Ya, gimana kalau Pak Ancol adjustment? Biasanya kalau saya adjustment ke 3 hari atau 7 hari. Gitu biasanya. Gitu. Oke, habis itu kandangnya saya reposisi begini Pak Ade. Gitu, saya reposisi misalnya ini saya pernah day trade kayak begini gitu. Oke, jadi agak apa ya? Agak turun gitu. Turunnya sampai sini agak ngeri-ngeri juga. Ya, oke, jadi saya pindahin ke 3 hari atau 7 hari, saya reposisi iron condornya. Saya jadiin begini, jelas nggak? Saya geser iron condornya. Ngerti nggak Pak Ade? Ya Pak, kandangnya digeser ya. Betul, saya geser, tapi DTE-nya saya ganti, nggak 0 DTE, saya ganti jadi 3 DTE atau 7 DTE. Itu bisa Pak, kayak gitu. Jelas nggak sampai sini? Cuma masalahnya Bapak bisa ordernya nggak di IB? Belum dicoba. Kalau misalnya belum bisa, nggak apa-apa pakai manual. Yang ininya ditutup dulu, biasanya yang ininya luasnya ditutup dulu, yang DT3-nya dibuka baru, gitu loh. Bisa satu-satu gitu. Kalau saya salah satunya contohnya begitu. Betul, salah satu adjustment. Ada banyak adjustment. Tapi salah satunya saya begitu. Ya, atau kalau dia mau nyerang sini atau nyerang sini gitu. Kira-kira kayaknya bakal keluar nih. Ya saya bakal nge-rolling Pak, namanya rolling. Saya pindahin kandangnya ke 3 DTE atau 7 DTE. Dapat kreditnya lebih banyak Pak dari yang 0 DTE. Gitu Pak. Jelas kan? Mantap itu Pak, siap. Ya kalau kayak begini bisa tiap hari Pak. Bisa pas lagi Bapak lagi misalnya pengen 5 hari 5 kali trade gitu ya, atau kadang-kadang kalau misalnya sehari bisa 2 kali iron condor bisa Pak. Nggak apa-apa, nggak ada batasnya kok. Dan bisa siang hari ya Pak? Bisa siang hari. Sip. Jelas ya Pak Ade ya? Jelas Pak. Oke, nanti kalau ada apa-apa bingung report aja ya Pak ya di ini ya, di Kaskus ya, di sini baik, aja Pak. ya. Kalau mau tanya-tanya boleh, nggak apa-apa, saya welcome kok, very welcome. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ngomong-ngomong, Bapak yang khusus yang ini masih aktif Kak grupnya? Grupnya masih Pak. Oh syukur, tapi bagus kan ya. Justru kalau masih aktif bagus. Cuma saya kasihan murid-murid saya yang ikut kursus terus tahu-tahu udah nggak aktif. Kasihan. Kalau mau nanya-nanya bingung gitu. Tapi kalau masih aktif bagus, nggak apa-apa. Gitu. Oke, jelas nggak Pak? Ada mau tanya nggak? Sementara sudah banyak masukannya nih Pak. Nanti tanyanya kalau boleh. Nanti kalau mau tanya nggak apa-apa, welcome. Nanti saya sesempat mungkin saya akan jawab, nggak apa-apa. Oke, jelas ya Pak Ade ya? Jelas Pak, terima kasih. Oke, ya Pak Aziz, Pak Made. Pak Aziz, Pak Made. Yuk, soal saya jelas kan? Iya Pak. Oke, Pak Aziz udah pernah trade option belum? Jelas. Udah pernah trade option belum? Belum pernah sama. Belum pernah sama sekali. Belum Kenapa pernah. trade option, Pak? Kenapa trade option? Padahal option kan ini loh, jelimet gitu kata orang. Iya betul, makanya tadi yang Bapak omongin sama sekali nggak ngerti saya. Apa-apa Pak, nanti saatnya Bapak ngerti. Ada saatnya ngerti. Bapak udah pernah trade? Betul. Udah pernah trading sebelumnya, forex atau apa gitu? Forex saham Pak. Forex saham udah Pak? Ya betul. Oh udah, gimana forex saham? Maksudnya oke. Forexnya hancur, sahamnya masih bertahan. Oh bagus. Kripto main nggak Pak? Kripto nggak ngerti. Oh nggak ngerti, nggak apa-apa. Yang ngerti aja deh, yang ngerti aja. Nah sekarang saya pengen tahu nih, kenapa Bapak tertarik di opsi ini? Apa ya? Tertarik di opsi? Kayaknya ini suatu yang perlu dibaru karena berhubungan dengan saham kan. Betul. Iya, karena berhubungan dengan saham Pak. Mau trading kayak butuh modal yang nggak terlalu besar, bisa belajarnya lebih dengan modal yang lebih kecil gitu. Jadi kayak lebih tertarik. Kayaknya lebih jelimet ya. Ya sedikit lebih jelimet sedikit, tapi kalau misalnya udah ngerti gampang kok. Pada Sedikit dasarnya lebih gampang. jelimetnya itu Pak. Memang iya. sedikit. Iya betul. Iya Pak, apapun yang baru pasti kita ngejelimet kan. Betul. Oke, aku juga bedain dulu ya. Makanya butuh ya. Betul Pak. Pak Aziz sekarang lokasi di mana Pak? Apanya Pak? Maaf. Lokasi rumah. Oh lokasi di Depok Pak. Oh Depok ya, udah Jakarta juga. Iya. Pak Made. Iya Jakarta. Di Bali. Ini mudah-mudahan Pak Made ada mic nih. Pak Made ada mic nggak? Biar enak nih ngomongnya ini. Kayak gini kan enak gitu. Ya, nggak usah pakai muka lah. Biar muka saya aja lah, kamera saya aja. Yang penting ada mic-nya enak gitu ngobrol. Gitu, oke. Gini Pak Aziz. Oke. Pak Aziz sekarang Bapak trade forex dari kapan? Saham udah lama? Saham 2015 lah Pak ya. Oh lumayan pengalaman udah. Iya, kalau forex dari 2000 berapa ya?
2006, 2007 gitu. Oh, itu lebih lama lagi. Jadi sekarang lebih aktif di saham ya, Pak? Iya. Lebih aktif di saham. Oh, nggak apa-apa. Berarti saya ngerti. Udah dengar nama Pak Ancol lah waktu kenal pertama Forex tuh di Kaskus kan. Ya, Pak Ancol kan udah aktif juga di Kaskus ya. Saya juga aktif juga di situ. Cuman ya namanya apa namanya ya belajarnya nggak serius jadinya ya nggak serius juga lah hasilnya juga. Aku ngerti. Mungkin Bapak tipenya lebih Ya, suka saham. akhirnya pindah haluan ya. Pindah haluan ke saham. Nggak apa-apa. Biasanya saham mau lebih santai lah. Gitu. Nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Tiap-tiap orang apa? Iya. Oke. 24 jamnya saya nggak tahan, Pak. Betul. Biarin. Itu masing-masing beda. Nggak apa-apa. Sesuai yang cocok aja lah buat masing-masing lah. Betul. Oke, Pak. Nah, tapi saya mau jelasin dulu, Pak ya. Apa option itu ada yang namanya binary loh. Udah tahu belum? Belum nih, Pak. Belum. Oke, binary option. Ini jangan ya. Oke. Oh, binary pernah dengar ya. Tahu, yang kena afiliasi itu loh. Iya. Afiliator gitu, binomo, saya ngomong aja Iya. merek langsung sekaligus. Ini hati-hati gitu, oke. Soalnya ini kalau yang namanya binary option itu option bohong-bohongan ya. Gitu, oke. Option yang nggak bisa dikonversi ke saham. Ya, oke. Kalau yang saya trading ini kan optionnya bisa dikonversi ke saham. Gitu. Iya. Nanti saya akan jelasin gimana cara konversi ke saham. Bapak ada saham favorit nggak? Saya analisa sekalian. Mainnya di mana? Ada saham favorit nggak? Kok saya belum, Pak. Belum. Oke, Bapak di option udah pernah coba-coba trading? Belum. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ikut aja. Belum pernah sama sekali. Oke, nggak apa-apa, Ya, ikut saya aja. dengar aja nih, Pak. Boleh. Nggak apa-apa kalau nih. Bapak ada saham favorit itu kayak Starbucks, Apple, atau Amazon, atau apa gitu? Iya, kalau lihat dari nama-namanya ya itulah antara itu ya, Pak ya. Belum ada. Starbucks, Amazon. Iya. Tapi kalau yang saham yang menarik saya nggak tahu. Tapi belum. kalau yang saya tahu ya. Iya. Baik. Tapi saya bedain dulu ya, Pak. Bapak tahu ya, ada opsi itu ada yang namanya binary ya. Ada, tahu saya. Ya, kayak afiliator. Jadi ini bukan ya. Ini bukan nih. Ini saya nggak trade ini. Ya, ini bukan. Ini saya nggak trade ini. Saya di opsi yang bisa dikonversi ke saham. Option US gitu ya. Option US market lah orang ngomongnya. Gitu. Oke. Iya. Option US. Oke. Nah, sekarang ini Bapak ada mau tanya nggak tentang option? Mau tanya dulu nggak tentang trade atau apa? Ada pertanyaan nggak? Karena nggak ada pengetahuan sama sekali, jadi nggak ada pertanyaan nih, Pak. Saya coba gini. dengar. Oke. Nggak apa-apa. Bapak udah tahu belum call sama put? Iya, secara basicnya udah pernah baca, Pak. Saya sudah googling, sudah apa. Itu secara basicnya, ya paling nggak saya belum begitu paham, tapi paling nggak tahu lah namanya. Tapi udah lupa lagi nih, dulu sempat tahu ya, sempat pelajari, sekarang udah lupa lagi. Tahu tentang buy call buy put nggak? Iya, Pak, ada pernah dengar, cuman saya nggak apa namanya, kok paham dibilang paham benar, saya belum paham. Maksudnya Bapak udah pernah coba trade belum? Belum, sama sekali belum, Pak. Oh, belum pernah coba. Oh, harus coba, Pak. Tapi pakai uang bohongan. Pakai apa, Pak? Pakai uang bohongan, pakai virtual money. Iya, pakai apa? Iya, virtual ya. Harus coba dong. Iya, betul Pak Mong, harusnya begitu sih, langsung terjun. Kalau cuma belajar dari buku aja nggak bakal maju-maju, Pak. Betul. Nggak bakal ngerti lah. Ya, ini udah ada tutorialnya, saya kasih. Bapak coba aja buy call buy put gitu. Jadi ngerti ini, saya kasih tutorialnya. Saya masukin ke Telegram deh. Gitu. Oke, kalau nggak praktek, ini Pak, nggak maju-maju beneran. Ya, forex aja Bapak nanti demo juga pasti coba-coba dong. Betul. Iya. Ya, oke, nanti Bapak coba-coba aja gitu. Nanti kalau misalnya ada tanya, nanti webinar selanjutnya mau tanya boleh silakan ya Pak ya. Pak Aziz ya. Iya, harusnya dicoba dulu biar ada pertanyaan ya, Pak ya. Betul ya. Saya kasih nih itunya di Kaskus ya. Di apanya nih, Pak? Maaf. Ininya tutorialnya. Oke, siap, Pak. Saya udah kasih di grup Telegram. Oke, Pak Aziz. Ya, siap, Pak. Siap. Oke ya, Pak Made sekarang. Pak Made nggak ada suaranya nih. Pak Made masih di situ nggak? Bisa mic. Pak Ancol ya masih di sini. Akhirnya. Pak Made di Bali mana?
Saya di Denpasar. Oh ya, ya nggak apa-apa. Saya pernah tinggal di Denpasar kok setahunan. Oh. Kerja di sana. Pernah dulu. Oke, di bagian mana Ubung Kaja? Bukan. Enggak, saya di Batanta, di Teku Umarnya. Oh, Tuku Umar. Ya, daerah lumayan gede ya. Jalan besar situ. Di mana dulu Pancol tinggalnya? Ubung Kaja, Pak, saya. Oke. Nah, saya ngajar di Mahatma. Oh, di Mahatma Di, ya. apa di itu apa Taman Ramah. Nah, Oh, di Taman Ramah. ya saya dulu di situ, betul. Gitu. Oh. Sebelum jadi pengajar trading, saya pengajar bisnis sekolah. Oke. Sip. Ya, bagus. Ya memang saya kerjaannya di pengajar sih, Pak. Gitu. Ya, Pak Made, maaf, Pak Made udah pernah trade option? option udah pernah. Oke, udah berapa lama, Pak? Mungkin 1-2 tahun ya. Oh, masih agak ya 1-2 tahun. Oke. Udah dari 2017 tapi nggak serius. Taunya cuma buy call, buy put gitu. Ternyata Oke. baru setahun ini banyak juga jurusnya ternyata kan. Lumayan. Full put spread gitu ya. Betul. Tapi ini Bapak udah real atau masih demo? Udah real saya. Udah real lagi. Berani juga ya. Pakai broker apa, Pak? Saya testing work, Pak. Testing work. Oke, nggak apa-apa. Pakai ini nggak? Risk profile-nya TOS nggak? Pakai apa, sorry? Pakai risk profile-nya nggak? Buat ngebaca Di profit. aplikasi sih, tapi kalau di mobile kan nggak bisa. Aduh, nggak boleh di mobile sih. Saya nggak pernah trading di mobile. Iya, harus di aplikasi ininya. Saya nggak apa-apa kalau saya sharing aja saya ya. Kalau saya trade kalau penting gitu saya pakai laptop sih, saya bawa-bawa. Iya. Pak. Emang di komputer kok analisanya harus kayak gini. Yang itu PNL-nya itu kan ada tuh di Testing Work. Betul. Terus kalau misalnya yang simple web base itu saya pakai di option trade, Pak. Webbase kayaknya kurang bagus sih kalau menurut saya ya. Oh, bukan di Testing Work-nya, tapi ada aplikasi namanya bukan aplikasi, website namanya option trade. Tapi bagus. Oh, belum pernah masuk ya? Belum pernah saya coba apa-apa. Oh, Saya malah nggak belum pernah pernah ya? pakai. Coba Oke, apa? ya kita nambah-nambah ilmu lah. Coba saya di sini ya. Apa option spread apa? Testing work. Awesome Strat. Nah, mungkin coba masuk nanti ke aplikasi websitenya ya. Boleh. Nah, di sini dia Option Strat. Nah, itu aplikasinya ada di mobile. Dia juga bisa. Jurusnya banyak banget. Harus mobile ya? Option Strat. Coba deh, buka deh. Harus mobile, Pak. Web base di desktop bisa. Nah, ini apa bisa minta linknya nggak? Soalnya ini Itu saya nge-googling. Di grup di Zoom chat. Oh, di Zoom chat. Oke, boleh coba. Option Strats. Oke, sip. Option Strat. Jadi coba saya belum cek. Saya soalnya nggak pernah option strat. Saya nggak pernah pakai web sih. Strat ya, Strat bukan spread. Strat Ya, itu di Zoom Pancol. Nah, itu dia tuh. Oh, oke. Itu build coba aja banyak banget tuh. Misalnya optimize. Iya. Pernah pakai ya? Ya, coba nanti saya cek deh. Oh, tuh banyak jurusnya. Oke, optimize. Oh, tapi ada ini ya, berbayar ya? Itu yang berbayar, tapi kita pakai yang free aja nggak apa-apa kok. Oke, coba Bapak, biasanya kemana? Coba, misalnya. Saya pakainya PX sih biasanya. Biasanya kemana, coba? Enggak, itu udah benar. Optimize. Terus simbolnya SPX. SPX, boleh. Oh, mainnya pada SPX lagi semua. Kalau IS nggak bisa dia di sana. Saya udah tanya ke option strat-nya, bisa nggak katanya pakai future, nggak bisa, kemahalan katanya. Nggak apa-apa, bisa. Nggak, maksudnya kalau udah di SPX nanti kita bikin di future. Sama kok nanti hasil. Bisa, iya makanya. Jadi nggak apa-apa. Nanti coba di web base-nya itu saya biasanya itu coba dia nah ini kan dia pakai arahnya kemana dulu nih. Kalau dia bullish atau directional gitu. Nanti dia dikasih saran, coba aja sih buka misalnya bull put spread-nya itu Pak yang kanan bawah tuh. Kanan bawah, sorry. Paling bawah lagi, scroll lagi. Nah, itu open visualizer. Visualizer. Bapak tapi udah belajar sampai bull put ya? Spread segala begini ya? Enak Pak, jujur. Daripada sekedar ini, saya lebih suka kredit ya daripada debit. Oke, gini, Bapak pernah ikut kursus atau ini belajar sendiri semua? Saya ikut kursus, tapi mendalaminya di YouTube. Oh, oke. Gitu ya? Ilmunya banyak banget, serius. Bapak waktu itu ikutnya di Bali? Online sih. Oh, online. Oke. Soalnya di Bali tuh saya belum pernah ketemu kursus option sih. Harus online. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, ini gimana? Sini.
Ya sekarang kalau bull put spread kan kita mau cari arahnya kemana kan. Bull Nah put ini spread berarti kan ke atas dong, gitu. Oh, ya terus kalau misalnya kadang-kadang tuh kan ya kita kan tergantung waktu juga ya Pak. betul. Betul. Kadang-kadang 30 hari kayak gitu kan oke Betul. lah rekomendasi 30 hari ya ininya. Terus strike price-nya kadang-kadang ya pakai 0,2 ini apa delta gitu kan. Betul. Boleh lanjut. Nah, kayak gitu. Kalau mau bagus ya 0,5 delta. Ya, gitulah pokoknya. Tapi ini grafiknya nggak? Oh ini. itu dia. Nah, itu dia. Expired-nya. Kakinya mana ini kakinya? Kaki yang mana nih? Strike-nya. Nih, strike ini kok. Nih, strike ini kok. Ya, di atas. Itu strike-nya. Mana ya kakinya ya? Scroll lagi ke atas. Nah, itu dia tuh. Itu di expiration-nya kan 8 hari tuh. Pancol tuh di atas. 8 hari itu ya. Oh, ini. Terus. Nah, itu kita diganti-ganti tuh. Mau Mei kapan. Nah, ini buy apa sell dari mana nih tahunnya nih? Nah, itu klik aja tuh. Misalnya di put 4475 put itu buy itu dia. Nah, itu nanti bisa quantity diganti, switch to call, sell to call, atau di-exclude. Nah, bisa. Oh, oke. Banyak dapat ilmu lah Pak Ancol nih di sini nih. Enggak, ini tapi berarti ini buy. Ini sell dong. Iya, betul. Dan minus tuh. Oh, ini bull put, iya. Bisa digeser-geser tuh, Pak. Enggak. Kok kenapa namanya bull put? Nah, tuh geser angkanya. Iya. Nah, tuh kenapa namanya bull put bukan bull call ya? Bentar. Kan ini bukannya bull. Bentar. Ini saya agak bingungnya dia ininya loh. Ini buy apa sell nih? Itu dia itu buy. Kalau yang di atas dia buy. Kalau yang di bawah dia sell. Nah, itu kan minus dia, Pak. Kalau minus kan sell. Betul. Coba ya saya buat ya. Itu SPX. Belum biasa saya ngeliatnya. Tapi nggak apa-apa. Ya, thank you. Itu oke, 8 hari ya. Pang untuk analisa PNL-nya di situ sih, sama lihat grafik expired-nya gitu. Jujur saya nggak bisa pakai TOS karena saya daftar berulang kali banyak dipersulit jujur saya. Bapak TOS mana? TOS Singapura. Nah, itu kenapa dipersulitnya itu? Banyak banget disuruh translate ini, terjemahin ini, surat kerja. Waduh. Nah, itu kalau nggak gini aja, pakai yang kayak Pak Ade punya, TOS Kanada aja. Nggak apa-apa delay. Oh, bisa ya? Cuma coba-coba doang. Oh, saya punya udah account yang untuk yang simulated trading udah ada. Udah ada. Yang realnya itu. Tapi ya udahlah, saya pakai Testiwork kayaknya lebih ini juga sih, lebih simple gitu, lebih enak dia geser-gesernya. Oh gitu, oke. Ini Pak. Oh, aku ngerti, dia credit spread tapi di ITM, agak ITM. Iya, kan namanya lainnya bull put spread, Pak. Betul, nggak dia agak ITM gitu, oke? Ya, apakah oke kalau di ekspeksi, tapi kalau di saham kemungkinan kena exercise bisa. Pasti bisa, Pak. Apa? Pasti bisa, makanya saya pakainya di karena kan assignment dia nggak kena tuh. Betul, tapi ini kalau dijadiin call lebih bagus, sama aja sih sebenarnya. Debit. Ya. Karena saya orangnya pakai ini ya, saya lebih ke theta ya. Tetanya kan lebih ke time waktu. Jadi kadang-kadang saya sibuk gitu, nggak bisa mantau atau apa tuh malam ya. Kadang-kadang kalau saya profit udah 50-80% langsung close gitu kan. Sebenarnya nggak tahu ya, saya nggak tahu nih pendapatnya Pancol nih. Kadang-kadang kita entry-nya itu kan penting ya. Betul. Jadi entry-nya kapan, terus habis itu TP-nya kapan, stop loss-nya kapan. Nah itu di situ sebenarnya penting. Tuh sama kan? Bener nggak? Sama kan, bener kan? Sama gitu. Sama persis malah. Betul. Karena saya jujur tadi saya udah bilang saya pakai TOS kan nggak bisa tuh kecuali pakai demo account, dan saya masuk itu kan di tempat saya kerja itu di blok tuh aplikasi-aplikasi desktop. Ketemu lah. Nah gitu. Wah, suka aja sih. Happy saya. Oke. Ya, dan di mobile pun bisa, di handphone pun bisa. Oke, thank you. Ya, tapi nanti saya masukin. Gitu. Nah, kalau yang berbayar apa bedanya nih? Dia itu apa ya? Dia ada option flow-nya katanya itu, Pak. Option flow-nya. Nah, ini menurut saya ada yang pakai juga sih option flow. Tapi itu cocok-cocokan deh. Iya, benar. Beda-beda karena flow-nya, tapi ya kayak gitu tuh. STX macem-macem lah. Coba saya mau tanya. Harganya berapa? Saya mau tahu.
Soalnya saya tahu, oh ya seginian sama sih. Oh enggak, 50 $50. Lebih mahal. Iya. Kalau menurut saya pakainya ini Anesua Wave. Ini dia. Lebih Oh mahal. ya, di Anesua Twitter Wave. banyak itu Pak. Kenapa? Di Twitternya banyak sih emang. Ya, ini pakai ini. Lebih murah. Ya, lebih murah dia. Betul. Kalau menurut saya pakai ini. Ini agak mahal. 50 mahal tuh. Kan murah ya. Lebih murah tuh. Ya, ini mahal. Saya nggak tahu ya kalau misalnya strategi orang tuh kan beda-beda ya. Kalau Betul. misal baca itu, dengar di YouTube juga, Betul. kalau option itu katanya nggak mentingin grafik gitu ya. Jadi chart itu penting karena dia pakainya probabilitas gitu ya. Benar atau saya nggak ngerti. Emang sebagian saya trading tuh hampir 60-70-80% emang pakai probabilitas. Tapi kalau misalnya dia berlawanan arah, Pak Ancol, kacau. Terus. Ya, saya berprinsip kayaknya nggak cocok ya probabilitas. Bener sih, tapi kalau misalnya ada market crash gitu kayak kemarin yang Januari Februari itu, kok dari teknikal lebih bagus dia bearish, kita pasang ke bearish gitu ya. Betul. Tapi kan terus kalau kita ngelawan arah, misalnya dia bearish tuh, terus kita pasang bull spread yang di VAR OTM, itu minusnya ya terjadi juga gitu. Betul. Tapi kan itu yang perlu pentingnya adjustment, Pak. Kalau nggak cut loss. Kalau nggak adjustment. Nah, Bapak udah tahu adjustment belum? Tahu sih, tapi jujur saya itu pentingnya. Nah, yang kedua money management kan ya Pak Ancol ya. Betul, jadi money management juga. Betul. Misalnya kita pakai untuk debit, nah debit spreadnya itu kita pakai misalnya berapa persen kan gitu dari modal kita. Betul. Terus kalau adjustmentnya lagi itu yang saya lihat sih dia akan menambah kita kan gitu ya. Menambah apa, Pak? Menambah modal kita jadi betul, kan. Betul. Kadang menambah, kadang mengurangi. Tergantung adjustmentnya. Oh ya, kredit gitu atau debit ya. Betul, kadang-kadang mengurangi. Tergantung caranya adjustment. Gitu. Oke, ini kayak begini nih, ya, kayak begini. Misalnya salah satu adjustmentnya, aku ngomong aja ya langsung ya. Misalnya kan ini kan mengharapkan dia bull ke atas, betul dong? Betul. Oke, kan tapi bisa aja dia salah ke kiri, betul nggak? Betul. Adjustmentnya gimana? Bisa gitu. Oke, saya bisa hitungin gitu. Jadi contohnya ke sini. Nih, saya bisa hitungin ini aja deltanya ini sekitar 28 di sini kan. Ini 27 gitu. Saya bisa adjust nih bicara satu contohnya bisa. Ini kan 8 hari nih. Nah, kita bisa pakai ini. Gitu. Salah satunya. Ini salah satu ya, ada banyak gitu. Oke. Nah, ini saya bisa salah satunya kita ambil di sini. Tapi ini Bapak udah ngerti ya. Oke, udah ngerti. Nah, ini salah satu ya. Tuh, ini salah satu adjustment. Tuh, oke nih, kayak begini. Ini kan tadinya begini. Nah, ini salah satu adjustment gitu. Jadi kalau misalnya turun, kita malah jadi profit. Itu salah satu gitu. Ada berbagai macam gitu, oke? Ya, ada banyak banget adjustment gitu. Tapi option itu bagusnya selain cut loss kita bisa adjust. Kalau yang ini saya nggak biasa nih yang di TOS ini yang purple itu expired ya? Purple itu yang hari ini. Yang hari ini expired, betul. Ini yang expired. Oh ya, yang ya. Dibiasain aja. Iya sih, karena nggak biasa. Dibiasain aja. Nah, ini salah satunya begitu. Salah satunya adjustment. Iya, penyesuaiannya ya. Betul gitu. Oke. Ya ini kan kita lagi ngomongin bull put ya. Gitu. Oke ya. Ya ada lagi mau tanya nggak, Pak Aziz? Ada lagi mau tanya? Enggak, Pak, saya dengar dulu, Pak. Oh, sorry kok Pak Aziz, sorry Pak Made. Maaf. Ada mau tanya nggak Pak Made? Enggak sih. Maksudnya kalau misalnya yang dipakai itu biasanya tuh pancok kalau strategi favoritnya, Pak? Saya biasa itu sama kayak sekarang. Nah, ini saya mau bahas. Ini mau bahas saya. Ya, saya biasa favorit bull put, iron condor ada, kadang-kadang day trade juga, kadang-kadang gitu. Diagonal spread, nah, udah pernah belum? Diagonal spread. Belum pernah. Itu diagonal spread juga saya pakai. Gitu, oke. Tapi saya nggak banyak, nggak beberapa kok, tergantung market gitu ya. Kalau lagi bearish saya pakai ini, kalau lagi netral saya pakai ini, kalau lagi mau bullish saya pakai ini. Paling begitu aja sih, nggak banyak, saya paling 5 doang. Dari sekian segitu banyak strategi, paling saya pakai 5 doang. Itu saya ajarin semua kok.
gitu. Itu saya ajarin. Gitu. Oke. Jadi kalau Bapak mau tanya silakan. Mau nanya diagonal spread gitu, nanti saya bikin webinar sendiri boleh nggak apa-apa. Spread gitu, oke. Ya cuma ini kayaknya terbatas ya. Ini terbatas kayaknya kalau saya lihat strateginya semua satu time frame. Coba ya saya cek ya. Dia ada nggak diagonal kayak diagonal spread, candle spread kayaknya enggak deh. Gitu, Di build itu Pak. Coba saya lihat. Ya kan tuh. Ini kan berarti satu time frame jadi satu DTE. Kalau diagonal spread itu beda DTE, Pak. Tuh, beda DTE. Nah, ini kan kalau saya lihat kan ini kan berarti satu DTE semua. Itu ada sih di build-nya itu, Pak. Di apa? Maaf. Di build itu di option bagian atas itu kan ada tuh. Oh, di mana nih? Build sebelah kiri, build. Kanan. Oh, kanan. Di samping menu optimize itu. Sebelah kirinya. Kiri. Oh, Bapak, tunggu. Oh, kiri ini. Nah, tuh build-nya. Oh, tuh jurusnya banyak banget. Ya, bentar. Ada nggak diagonal? Oh, ada. Ada. Diagonal ada. Kalender ada. Gitu. Oke, enggak. Cuma maksudnya di sininya loh. Di opsi optimize-nya ini. Nah, saya nggak lihat ada diagonal atau kalender gitu. Di optimize-nya ini loh. Saya nggak lihat. Tapi oke, apa-apa. Ya, itu pembahasan nanti belakangan. Ya, oke. Nah, nanti saya akan bahas marketnya sekarang ini. Ini sekarang jam berapa nih? Setengah jam lagi buka. Oh, udah. Ini udah pas nih. Kalau saya lihat prediksi saya pas seperti yang saya ngomong. Pak David, udah Pak David dengar nggak suara saya? Dengar Pak. Pak David, lokasi mana? Kenapa? Sorry Pak, maaf. Lokasi di mana? Baru nyampe Pak di rumah Pak. Oh enggak, maksud saya di Jakarta. Oh iya di Jakarta Pak. Di Jakarta juga ya. Udah pernah trade opsi belum sebelumnya? Oh trading option. Udah Pak, udah. Udah lama Pak? Ya kan waktu itu Pak sama Pak Ancol juga kan. Oh sama Pak Ancol juga. Pak Ancol, Bapak alumni saya dong. Iya Pak. Bapak udah masuk grup kita belum? Udah Pak. Makanya saya dapat ya, tapi thank you loh. Yang ini Pak. Ya, tapi thank you loh udah mau hadir loh. Biasanya murid-murid saya udah nggak mau hadir yang webinar gratisan. Katanya nggak ada ilmunya. Tapi thank you. Adalah Pak, pasti Pak. Kalau kita sharing-sharing mah. Betul gitu. Oke, nanti kalau Pak David mau nanya silakan ya. Ya Pak, siap Pak. Pak David ya, oke, aktif di grup juga ya. Iya Pak. Oke, yuk mari. Oke, kita ini aja udah jam berapa nih? Setengah jam lagi market buka gitu. Oke, tapi kalian udah pada tahu dong future? Udah pada tahu belum? Gitu. Jadi saya tahu nih, ini kira-kira hari ini bearish tapi ada tekanan bullish-nya. Tahunnya dari sini nih. Nih. Gitu, oke. Tadi tuh sempat bearish kita hampir 50. Sekarang udah 30. Gitu, oke. Ini future-nya di sini. Nanti kalau mau tanya langsung tanya aja ya. Oke, langsung tanya aja. Gitu, oke. Saya langsung ke presentasi saya. Oke, saya akan bahas tentang market hari ini. Oke, ya. Nanti kalau mau tanya langsung aja. Gitu, oke. Kalau mau request boleh. Gitu, oke. Apalagi sekarang lagi volatile begini. Gitu, oke. Ya, tapi saya minta saya kok kalau webinar tuh nggak satu arah ya. Jadi kalau ada kamu mau nanya, mau potong saya silakan. Gitu, oke. Ya, ini saya dari tahun 2004 pengenalan dikit bentar ya. Saya tahun 2004 gitu, oke, di Option Express gitu ya. Pertama kali saya kenalin di Kaskus tentang itu apa Thinkorswim. Gitu. Kamu cek aja di Kaskus saya kan moderator di sini. Gitu, oke. Jadi yang pertama kali saya kenalin option itu di Kaskus ya. Ini ya saya gitu, oke, dari tahun 2004. Gitu, oke. Saya pernah buka fund manager juga, ya, oke, ini tentang apa tentang saya. Gitu. Oke, trainer juga. Gitu, oke. Nah, ini dia waktu itu fund manager, nih kelihatan di sini ya. Apa dana investor gitu. Kelihatan kan di sini kan. Panco kenapa nggak buka lagi sekarang Pak Panco? Di kasus nggak boleh, Pak. Dilarang saya, nggak boleh galang dana. Ya, nanti saya ditangkap lagi. Oke, nah, ini buku saya. Gitu, oke. Panco waktu itu hasilnya gimana? Panco 30% Pak saya dapat Pak. Waktu itu. Fund manage. Ya gimana Pak? Tadi mau tanya apa? Mama deh. Tadi ada... Enggak. Oh enggak. Oke, ya. Waktu itu saya pernah itu ya fund manage ya, dapatnya 30% lumayan. Ya bagi-bagilah ke orang-orang. Gitu, oke, fund manage gitu. Oke, waktu itu ini saya buat buku juga. Gitu, oke. Nah, ini juga pernah di Kompas, pernah di Fibis gitu. Oke, saya dari 2004 jam terbang saya udah cukup lama. Cukup lama gitu, oke. Tapi biar bagaimanapun juga namanya trading ya, oke, biarpun udah lama nggak mungkin Pak, ya nggak mungkin ada 100% profit terus, itu nggak mungkin Pak, gitu, oke. Pasti ada loss juga, pasti itu namanya trading, ya nggak mungkin. Kamu jangan harapin bisa 100%, nggak mungkin Pak, oke. Tapi kan yang paling penting adalah loss harus lebih kecil daripada profit, itu kan yang paling penting. Gitu, oke. Kalau kita mau dapat duit
Dari trading kan yang paling penting kan ini sebenarnya. Gitu, oke, mau pakai strategi apapun juga, yang penting kan ini. Gitu, oke. Jadi yang tadi yang saya bahas yang Pak Ade punya, tadi saya bahas, makanya saya tanya ke Pak Ade gitu ya, yang waktu itu tadi Pak Ade ngomongin strategi ini, makanya saya tanyain soalnya apa ya, pembandingan loss-nya ini lebih besar daripada profit-nya. Jadi tadi yang waktu itu saya tanyain. Gitu, oke. Jadi itu penting banget ya, pembandingan profit sama loss. Gitu, oke. Jadi ya ini waktu itu saya pernah jadi apa ya, trader, pernah jadi satu grup jadi trader. Ini pernah di sini gitu, oke, sebelum corona 3 tahun gitu. Jadi kita apa kerjaan Pak Anco di sini waktu itu saya nge-tradingin uang orang ya, kita ada kelompok 5 orang. Kalau Bapak udah pernah tahu namanya ini Adikaya ya, saya kerja di sini Adikaya apa Cipta. Jadi kita tradingin uang orang gitu. Jadi sebelum corona 3 tahun. Pas sudah corona ya udah, berarti ya kita kontraknya udah habis, investor udah juga ngambil duitnya gitu. Oke, nah ini juga ya, kayak saya pernah masuk TV juga ya, kayak saya ngajarin juga dari tahun 2010. Oke, ya. Nah ini tapi kan yang paling penting kan kalau kita ngajarin kan hasil ya, hasil murid kita gitu. Oke, saya selalu encourage murid-murid saya gitu, aktif gitu di grup gitu. Ya, sampai kalian bisa profit gitu, aktif terus gitu. Soalnya saya akan ngajarin terus sampai kalian bisa profit. Gitu. Oke, nah saya senang kalau misalnya murid saya apa ya, ini semua testimonial spontan semua ya Pak ya. Saya nggak minta gitu. Oke, jadi mereka ngomong gitu. Oke, apa ya, hasil trading mereka gitu. Oke, profit berapa persen. Oke, ini hasil mereka gitu. Oke, ya. Jadi saya selalu gimana ya? Namanya apa ya? Namanya pengajar ya pengennya murid saya berhasil sih. Gitu. Oke, kalau saya gitu. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kalian belum berhasil ya tetap aktif gitu. Gitu, oke. Tapi saya tetap minta nanti kalau misalnya udah berhasil, udah bisa profit konsisten gitu ya, jangan hilang. Ya, jangan hilang aja gitu ya, tetap ada di grup gitu ya. Namanya kita belajar ya, tetaplah kita bantu orang-orang yang baru lah gitu. Oke, nah, kalau misalnya kamu mau lihat apa portfolio saya ini di sini. Nah, itu tuh ya, kumpulan testimonialnya banyak di situ. Gitu, oke. Ini kan kalau katanya apa? Kalau kata maksudnya kalau kata kamu misalnya Pak Ancol itu kan screenshot Pak Ancol. Screenshot kan bisa diedit gitu ya, kata orang kan begitu. Screenshot kan bisa diedit. Nah, itu kalau mau lihat videonya. Ya, ini omongan langsung. Gitu, oke. Ya, nah, yang paling saya senang tuh ada murid saya sampai bisa beli rumah dari trading option. Gitu. Oke, nah, ada yang sampai bisa beli rumah. Gitu. Oke, wah itu kalau saya sih senang banget kalau murid saya bisa berhasil kayak begitu. Ya, itu ini nih apa testimonial spontan dia. Ini dia ngomong ya, bukan screenshot, dia ngomong sendiri. Oke. Nah, ini dia ngomong sendiri. Gitu. Oke, nah ini saya kasih aja videonya. Kalau kamu mau apa? Kayaknya sih kamu udah pernah lihat ya. Gitu, oke. Kalau misalnya masih belum pernah lihat, gitu, oke. Ini dia ngomong sendiri. Gitu. Beneran serius Pak Andre? Tuh. Beneran serius di rumah? Itu tik 2 kan baru kemarin launching yang baru itu ya. Itu beli pakai duit option ya. Dia ngomong sendiri ya. Saya nggak ngomong ya, dia ngomong sendiri gitu, oke. Jadi ya beberapa murid saya ya itulah ya, kalau saya juga buka kursus gitu, oke. Jadi saya pengen murid saya berhasil. Tapi kursus saya bukan tertutup ya. Maksud saya gini loh, kamu mau belajar sama siapa-siapa aja itu terserah. Itu bebas gitu. Kalau kamu percaya sama saya, ya saya syukur banget gitu, oke. Kalau kamu percaya sama saya, pokoknya tugas saya ya bikin kamu bisa sampai profit terus di trading. Gitu, oke. Ya, ini tentang portfolio saya ya. Oke, kamu bisa lihat sendiri itu apa YouTube-nya udah saya kasih. Oke, nah saya lanjut lagi. Nah, sekarang topiknya gimana trading di situasi volatile market sekarang ini. Nah, ini yang penting. Gitu. Oke, nah ini menurut saya ya. Tapi selalu ingat ya, nggak ada satu strategi yang bisa semua market. Ini selalu ingat. Nggak ada satu strategi. Misalnya ambilnya bull yang tadi kan bull put gitu loh. Semua market bisa bull put itu enggak. Gitu, oke. Jadi yang sekarang ini cocoknya apa? Strateginya. Nah, ini yang akan kita bahas. Gitu, oke. Ini kita masuk. Nah, tapi yang kamu harus tahu, kamu harus lihat perjalanan indeks US. Harus tahu, gitu. Oke, ini saya lihat ya. Saya kasih lihat. Kalau kamu ubah ini ya, ini SPX ya, kan semua kan pada di SPX. Ya. Oke, saya kasih lihat nih perjalanan indeks. Ini tinggal diubah daily-nya ke maksimum. Maksimum berarti dari awal. Gitu. Oke, nah ini kita lihat perubahan indeks. Oke, pada intinya gimana? Indeks itu gimana nih? Silakan tuh. Kelihatan nggak? Pada intinya apa? Dia bakal apa? Kelihatan nggak? Indeks ini dari awal ya. Gitu, dari tahun 85. Naik Pak, boleh. Nah, betul. Pada umumnya kan dia ya paling kita nggak bisa ngomong 45 derajat nggak? Paling nggak ini 30 derajat lah. 30 derajat dia bakal naik. Betul. Ada saat-saat momentum, betul. Gitu, oke. Nah, sekarang begini, kebanyakan orang ya kalau lagi
lagi naik, euforia, senang. Tapi kalau lagi turun, ketakutan. Nah, sebenarnya kalau lagi turun ini sebenarnya kesempatan kita. Kalau saya bilang, ini kesempatan kita. Soalnya kenapa? Harganya murah, barang-barang murah, gitu. Jadi kita bisa beli harga murah, gitu ya. Seperti yang saya ngomong di kripto, gitu ya. Kemarin-kemarin itu belilah, gitu. Oke, soalnya bakal naik, gitu. Nah, ini selama saya trade nih, oke. Tetap aja yang namanya ini 30% naik, ada saat turun. Nah, ada saat turun. Betul, ada saat turun. Nah, selama saya trade, perhatiin baik-baik ya. Selama saya trade, ada 3 major kejadian besar yang pernah nyebabin indeks turun. Cuma 3 doang, gitu, oke? Pada umumnya itu indeks itu naik. Jadi sebenarnya strategi yang bullish itu probabilitas chance-nya menangnya lebih besar. Kesimpulan saya, gitu, oke? Berarti ya probabilitas bullish itu strategi bullish ya, kebanyakan menangnya chance-nya lebih besar. Nah, ini yang selama saya trade ya, oke? Cuma 3 kali kejadian besar yang bikin indeks bakal jadi berubah arah turun. Oke, nah yang pertama adalah tahun tahun 2008. Nah, ini tahun 2008. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa bisa turun? Gitu, oke? Tahu nggak kira-kira? Nah, ini aku ke chart ya. Oke, saya trade itu kan 2004. Nah, ini 2008 nih. Nih, 2008. Gitu, oke? Yang orang pada takut ini arah indeks tadinya dari 30 derajat ke bullish, jadi tiba-tiba ganti arah. Ada yang tahu ini kenapa? Silakan. Ada yang tahu ini kenapa? Ya. Mortgage ya, Pak. Betul. Berarti Pak David Pak David udah saya kasih tahu sih ya. Pak David udah trade belum waktu itu? Belum Pak. Oke, nggak apa-apa. Nih kita lihat berapa kali ini. Lihat ya. Ini kan April nih. Ini kan masih sideways nih. Ya, ini turun. Turun ini sekitar April belum ya, April masih ada tinggi itu. Yang dalamnya di sini nih. Juli di mana nih? Bentar saya gedein. Jadi dia turun sepanjang batin ya. April belum mulai. Nah, ini nih. September, Oktober, November, Desember. Selesai. Ya, 4 bulan dia turun. Habis itu mulai 30 derajat bullish. 4 bulan dia turun. Ini karena kejadian yang benar-benar besar. 4 bulan dia turun. Belum setahun. 4 bulan aja dia turun, habis itu dia bullish lagi. Gitu, oke? Tahu dari mana bullish, kita cek aja. Ya, gitu, oke? Nah, kok kayak begitu Pak Anco, strategi gimana Pak Anco? Simple. Ya. Saya bakal perhatiin baik-baik ya. Oke? Ini nanti ke marketnya sekarang aja. Saya langsung kasih tahu strateginya. Oke, tapi harus diingat ya. Kalau namanya ada apa-apa, biasanya berlangsung nggak lama. Gitu. Ini subprime mortgage. Ya, 4 bulan recover market. Gitu, oke? Itu menurut statistik ya. Oke, itu tahun 2008. Ya, waktu itu kejadiannya adalah kredit macet perumahan. Saya bisa jelasin banyak tapi intinya itu aja deh. Ya, orang pada kredit rumah tapi nggak bisa bayar. Macet semua, bank-bank macet sampai Bear Stearns itu bank nomor 3 di US bangkrut gara-gara itu. Itu 2008. Tapi apakah akhirnya recover? Betul ya, kita lihat aja. Pada akhirnya market itu nggak lama, Pak. Ya, 4 bulan dia recover. Recover lagi bakal naik lagi. Gitu, oke. Nah, itu tahun 2008 itu yang cukup dahsyat sih. Itu bearish-nya. Oke. Nah, habis itu yang kedua. Nah, yang kedua nih. Oke. Selama ini saya belum melihat yang benar-benar parah. Yang kedua adalah ini dia. Yang kedua. Itu adalah di tahun 2020. Gitu, oke. Ini baru 2020. Jadi tahun 2008 itu habis itu ada kejadian yang benar-benar bikin sampai market berubah arah. Sampai tahun 2020. Ini kejadian apa nih? Yuk, silakan. Ini kenapa nih? Ya, yang saya tahu yang benar-benar sampai parah, sampai orang pada takut. Ini kejadian apa? Silakan. Oh, ada yang jawab, boleh silakan. Ya, oke, saya senang itu. Corona ya, Pak. Betul, COVID, betul. Pak, April. Betul, April 2020. Oke, kita cek ya, kita lihat itu historinya. Ya, 2020 kita cek. Nih, kita lihat, patin baik-baik. 2020. Nah, ini dia. Nah, ini dia 2020. Oke, saya zoom ya. Sebentar, biar enak melihatnya kayak ini dia. 2020. Coba. Bentar ya, saya setting dulu ya. Ini enaknya lihatnya kayaknya pakai karena 2020 kita pakai 3 tahun yang lalu deh. Nah, ini dia. Coba 2020, 2 tahun masih bisa ke cover nggak? Gitu, biar kelihatan ini perjalanannya. Coba kita lihat 2 tahun yang lalu. Kita sampai nggak 2020? Oh, udah lewat, kena di sini nih.
Ini kena di sini. Gitu, oke. Coba saya setting 3 tahun. 3 tahun daily. Coba ya. Bisa nggak 3 tahun? 3 tahun daily. Ini ya. Oke. Ini chart ini bisa macam-macam time frame ya. Oke. Tergantung apa penggunaannya gitu. Nah, ini coba 3 tahun. Kita coba cek 3 tahun. Oh, nggak bisa. Ternyata nggak bisa. 3 tahun daily. Sebentar ya. 3 tahun daily. Bisa nggak? Oh, bisa. Nggak bisa. Nah, ini dia. Ini kejadiannya. Ini dia. Oke, tahun 2020, betul. IV-nya tinggi banget, betul. Oke, kita lihat. Dia turun berapa lama. Nah, kita lihat. Dia turun berapa lama. Saya kecilin dikit biar kelihatan. Itu saya ingat banget kok. Itu dia bulan Maret. Ini dia nih. Nih, bulan Maret. Ya, bulan Maret. Tapi nggak lama, Pak. Ya, oke, soalnya COVID ini ya tetap ini kejadian yang lumayan bikin takut sih. Tuh kayak gini. Tapi nggak lama, Pak. Bulan April udah recover. Kelihatan nggak? Bulan April recover. Gitu. Oke, kelihatannya jelas ya. Nah, yang ketiga, gitu. Yang ketiga, nih paten. Yang ketiga adalah, nah ini, oke. Kalau misalnya takut panco, ini nanti ya. Ini nanti saya akan bahas. Gitu. Yang ketiga, nih. Nah ini ya. Tahun 2022. Pasti udah tahu dong yang bikin pada takut. Betul. Ya, perang Ukraina. Gitu. Panco ini sekarang udah selesai belum sebenarnya? Belum. Saya bilang belum selesai. Gitu, oke. Masih yang kemarin itu kan sempat beris kan? Sempat beris karena Ukraina bunuh civilian. Maksudnya bunuh orang biasa gitu. Oke. Nah, ini yang bikin dia tuh gitu. Ini bikin turun. Tapi perhatiin baik-baik. Ya, oke. Perhatiin baik-baik. Selama ini kejadian ini mana sih yang 2Y? Sebentar ya, saya customize. Ini saya suka bikinnya saya lebih suka ininya 2 tahun aja. Oke, 2 tahun aja. Add apply. Oke. Ya, ini saya pakai ini ya, TOS ya. Oke, nanti kalau misalnya mau tahu caranya, nanti saya belakangan saya ajarin. Nah, ini perhatiin 2 tahun nih, ya. Ya, 30 selalu 30 derajat dia bakal naik. 30 derajat dia bakal naik. Gitu. Nah, ini dia. Perang Ukraina. Gitu, oke. Jadi kalau misalnya makan itu turun, pasti ada berita yang global istilahnya. Pasti ada berita global. Kalau nggak ada berita global, dia 30 derajat. Panco ini gimana jadi? Ya, oke, tenang aja, perhatiin baik-baik. Cara saya adalah salah satu cara lagi kayak begini ya. Bagusnya adalah kamu lihat support yang paling kuat. Nih. Lihat support paling kuat. Ya, saya ngomongnya sekarang nih. Nih, support yang paling kuat. Bentar ya, saya zoom out. Nah, support yang paling kuat. Ini adalah di 4.000. Kelihatan ya, di sini 4.000. Ya, oke. Nah, saya bakal sell put di sana. Sell put di 4.000. Gitu. Kenapa? Saya tahu selama ini perang nggak bikin bahaya, ya kayak begini, dia bakal naik lagi 30 derajat. Gitu, oke. Jadi saya bakal sell put di 4.000. Soalnya ini market tidak pernah sampai 4.000. Ya, selama ini nih, selama setahun ini. Ini selama lagi krisis ini. Gitu, oke. Ini kemarin dia membal nih. Kelihatan nggak di sini? Ya, sell put 4.000. Ya, kamu dapat kredit cukup banyak di situ. Oke, kita cek aja ya. Ya, kita cek kreditnya berapa. Ya, kita lihat SPS. Ya, tapi disesuai modal ya. Disesuai modal masing-masing ya. Oke, soalnya ini kan harus pakai modal juga. Sell put di 4.000. Misalnya saya ambil yang IV yang paling tinggi. Ya, saya cek di kanan. IV tinggi. Ambil yang tinggi. Ada 24 nggak? 23 ini IV ya. IV itu maksudnya gimana Pak Anco? Kalau makin tinggi kita surat kontraknya itu kita jual makin gede duitnya. Nah, ini dia 24. Ini cocok. 44 hari. Cocok. Sorry. Yang 24, 50. Kalau misalnya Pak Anco ngerasa, Pak Anco ini kayaknya terlalu lama nih Pak Anco 44 hari. Tenang aja. Kita nggak sampai expired kok. Ya, jadi kalau misalnya ini kita sell put di sini, kalau misalnya dia naik, kita lebih cepat profitnya. Gitu, oke? Nah, ini dia, 4.000. Ini dia. Ya, oke. Ini cukup mahal. Ya, dapatnya sekitar $3.000. Ya, $3.200. Gitu, dalam 44 hari. Dalam 51 hari. Ya, kalau misalnya dia naik, makin cepat profitnya. Gitu. Oke? Nah, kalau misalnya kamu ada saham tertentu, misalnya, Pak Anco, kalau misalnya di Apple gimana, Pak Anco? Misalnya, gitu di Apple. Nah, di Apple nih. Ini kan sedikit, ini kan sebenarnya indeks kan mewakili saham-saham juga ya. Kelihatan deh itu Apple tuh. Ya, tapi saham-sahamnya saham-saham yang terkenal ya, kayak Apple, Google, pokoknya saham-saham yang berpotensial lah. Ini kayak begini. Ya, nah ini juga pasti kena gara-gara Ukraina kemarin. Tapi lihat deh, tetap 30 derajat.
Nah, kalau kayak gini Pak Jo, gampang sell put di 140. Kelihatan? Ya, kelihatan nggak? Jelas nggak di sini? Ya, ini kan supportnya. Panjang, sorry. Ya. Pak, yang SPX itu tadi modalnya butuh berapa ya? Kalau kreditnya dapat sekitar 3.200, modalnya berapa tuh ya? Biasanya kalau TETOS itu dia harus di review dulu ya, kalau nggak salah ya? Pakai IS Pak, pakai future aja, lebih murah. Pakai future aja, lebih murah. Nih, aku kasih modalnya. Biasa aku pakai future. Soalnya marginnya lebih murah. Ya 4.000 ya coba. Nih tes nih. Beneran nih berjalan kan nih? Kelihatan nggak? Berjalan nih. Ya, kedap-kedip kan? Iya, jalan dia. Berarti berjalan, betul. Kita lihat modalnya ya. Ini sell put ya, 3.000 ya. Oke, kita lihat modalnya. Tuh, 6.000. Kelihatan nggak? 6.100 ya. Betul. Modal 6.000 dapat 3.000, 50%, Pak. Betul. Benar nggak? Iya. Makanya saya lebih suka pakai IS, Pak. Gitu. Oh, sorry, tapi itu max profitnya nggak 3.000 itu kok. Sorry. IS itu adalah 1.700 itu. setengahnya SPX, sorry. IS Kalau itu di SPX berapa ya? Apa bisa? Kalau di SPX lebih mahal pasti. Kalau mau samain sama SPX bikin 2 aja, Pak. Gitu. Soalnya dia setengahnya SPX. Bikin 2 aja sama aja. Kalau di SPX pasti lebih mahal. Tadi ingetin aja ya. Tadi kan 6.000 ya. 6.000 kali 2 berarti 6.000 berarti 12.000 kali 2. Ya kan 6.000. 6.000 kali 2 12.000. Nah, coba kita lihat di SPX ya. Ini 4.000 nih lihat nih. Tuh. Kelihatan nggak? Jauh nggak? 70.000. Kelihatan nggak? Iya, mahal emangnya. Betul kan? Jauh kan? Ya 70.000. Ya 70K. Di IS tadi 12. Ya kan kali 2. Dia sama kayak SPX. Oke, ini kita coba nih biar jelas ya. Biar jelas. Kita coba di biar jelas. Yes ya. Saya samain 2. Soalnya kan dia setengah SPX. Kita cek dia. Lihat kreditnya sama nggak dapatnya? Betul nggak? Benar nggak? Sama nggak kayak SPX tadi? Sama-sama, Pak. Betul kan? Sekitar 35. Betul kan? Sini kan soalnya kan SPX-nya nggak bergerak. Kalau IS kan udah bergerak. Gitu, oke? Nanti SPX mengikuti. Lihat nih modalnya. Jauh kan? 12, Pak. Banding sama 70, Pak. Ya, 5 kali lipat. Lebih kecil, Pak. Makanya saya saranin kalau SPX ya ambil future, Pak. Lebih kecil modalnya, 5 kali lipat. Jelas nggak? Habis ini. Bisa nggak? Oke. Ya, ini berarti nggak apa. Silakan. Sorry saya cut ya Pak. Kalau santai aja. Buka akun futures minimum uangnya berapa kita Pak? 2.000 bisa Pak. Oh 2.000 udah bisa? Bisa, tinggal minta aja. Oh oke. Itu intinya tinggal minta doang kok. Di testi ya Pak ya? Betul, bisa kok. Di TOS juga bisa. Di IB juga bisa, tinggal minta doang kok. Gitu, paling ditanya, Bapak ngerti future nggak? Paling ditanya begitu. Coba future Bapak, kayak gitu. Ya, apa saya ngomong 3 tahun lah. Ya, jangan jawab di bawah 3 tahun, nanti nggak dikasih. Ya, saya paling jawab 3 tahun. Berapa trade setahun? 100 gitu. Ya, emang dicek nggak dicek juga sih. Pokoknya kalau saya ditanya berapa trade setahun? 100. Pengalaman future berapa? 3 tahun. Dikasih udah. Dia nggak minta apa-apa. Paling kita tanda tangan aja gitu. Surat apa? 3 hari juga di-approve kok. Langsung. Oke. Enak kok future benar ini. Lihat nih paten ya. Ini dapat 30%. 30% lah. Lebih ya. Berapa persen nih? Coba ya saya hitung ya. Dari modal ya, kita lihat dari modal ya. Ini kan saya hitung ya, 34 nih perlu kalkulator makanya. Di dekat 3475 dibagi 12,269 modalnya. Jadi dapat sekitar 30%, betul? Ya. Oke, dalam 55 hari. Kalau misalnya ini bullish sesuai dengan yang 30%, ini kan probabilitasnya kan probabilitas untuk bullish kan apa ya? Lebih banyak kan. Pada akhirnya kan nanti kan di bullish juga. Gitu, oke. Jadi lebih cepat nanti profit. Gitu, oke. Jadi kalau lagi sekarang ini gimana Pak Ancol? Ya sabar aja, turun aja. Gitu. Ini bakal turunnya nggak bakal banyak kok. Gitu. Dia bakal hit bottom kok, bakal naik lagi. Oke, jelas nggak sampai sini? Gitu, oke. Nah, kalau misalnya Apple gimana Pak Ancol? Begini, 140. Nah, ini kalau 140 saya bilang ini udah murah. Orang bakal beli. Gitu, oke. Dalam kondisi ya, perang nggak terjadi. Ya, kalau perang terjadi ya, itu kita nggak cerita, ngomong nggak cerita. Mungkin orang pada lebih takut. Gitu, oke. Ini kan perang kan nggak terjadi. Gitu, oke. Ini kan orang pada takut. Gitu, oke. Tapi kan apa ya? Intinya negosiasi udah ada. Gitu, oke. Bakal naik lagi. Nah, ini sell put di 140, Pak. Nah, ini di sini Apple. Kita cek ya. Apple 140. Ya, kalau misalnya mau ambil sahamnya, ini kan kita dapat sahamnya. Kalau misalnya di option, kita ambil yang IV-nya tinggi. Misalnya IV tinggi di mana? 30
Nggak usah terlalu jauh. Nah ini ya, ini jauh banget 200 sama 9. Jangan. Saya biasanya nggak pernah sampai di atas 60 hari. Terlalu lama. Gitu, oke. Ini Bapak, ini 30 hari. Oke. Sorry, ini 30 hari. Lebih apa? Waktu nunggunya lebih dikit. Ini 30 hari. Oh, ada yang lebih gede, 44. Tapi ini kenapa saya nggak bisa klik? Wow. Sorry, Pak. Ini saya nge-hang. Saya nggak bisa klik apa-apa. Ini kenapa ya saya nggak bisa klik? Ini komputer saya kebanyakan buka kali. Saya nggak bisa klik apa-apa. Ya, oke. Ada mau tanya nggak sampai sini? Bisa nggak? Tuh. Oke, ada mau tanya nggak sampai sini? Saya nggak bisa. Udah. Ya, oke, saya nggak bisa klik apa-apa tadi sama sekali. Oke, mungkin saya kebanyakan buka kali. Tapi kayaknya enggak sih. Saya udah tutupin. Udah saya save dulu ya. Ini catatan nanti saya kasih ke. Oke, 30 hari 140 itu udah paling oke. Nah, ini 140. Ini dia. Oke, dapatnya kecil memang. Ya, cuma 30-an doang. Ya, ini 140, 30-an doang. Gitu, oke. Tapi kalau misalnya Pak Anco, nah ini saya bahas ya. Kalau misalnya kena sampai 140 gimana? Nah, ini saya bahas di sini. Gitu, oke. Kalau misalnya kamu mau ambil saham ya, itu nggak usah khawatir. Ya, sebenarnya paling bagus untuk yang investor ya. Kalau misalnya kamu mau, ini saya nge-lag tadi. Bentar. Oke, halo, suara saya masih kedengaran nggak, teman-teman? Halo, suara saya. Dengar. Benar ya? Oke, soalnya saya di sini agak nge-lag. Nah, kalau misalnya Pak Anco, ya thank you. Ya kalau misalnya Pak Anco ini kalau saya khawatir apa posisi saya, misalnya tadi kan kita bahas sell put di 140. Apple 140. Berarti kan kamu harus beli di Apple 140. Itu nggak usah khawatir, Pak. Itu kan kamu dapat duit. Gitu. Oke, itu saya udah bahas di sini. Gimana cara beli Tesla lebih murah. Di saham Indo belum bisa. Gitu, oke. Saya kasih videonya. Gitu, oke. Jadi sebenarnya sell put itu strategi yang paling bagus menurut saya di dalam kondisi market yang 30% derajat ke atas. Gitu, oke. Meskipun di dalam saham juga. Tapi yang penting kan kita momennya. Jangan asal kita main ambil sell put gitu. Enggak, kita lihat tunggu momennya. Lihat ke resistance support, lihat kali momennya gitu. Pak Jo, ini sekarang bisa nggak ambil momennya? Sabar, tunggu dulu. Sampai dia nanti udah minusnya udah agak berkurang, sampai ada tanda-tanda mau bullish, nah itu boleh ambil. Gitu, oke? Ya, nah ini dia di sini. Ini dia videonya. Gitu. Oke, nanti saya kasih ya. Oke, tapi mungkin dari beberapa kalian ada yang udah lihat sharing saya yang tentang Tesla. Ini saya ambil sahamnya Tesla lagi. Ya, oke. Tapi kalau misalnya sahamnya mau lebih murah, Apple juga bisa. Gitu, oke. Sebentar, ini saya kasih linknya. Ya, jadi sebenarnya kalau sell put di saham, kamu bisa dapat sahamnya dengan harga lebih murah. Gitu, oke. Pak Anco kalau misalnya beli saham pakai duitnya seharga ini dong. Enggak. Kalau misalnya margin account ini kan 175, berarti kan kamu keluar duitnya cuma setengahnya, Pak. 175 dibagi 2. Kamu keluar duitnya cuma 87, Pak. Gitu ya, kalau saham ya. Oke, margin account ya. Kalau misalnya kamu sell put, misalnya dapat sahamnya, ini nggak bayar 175, Pak. Ya, dapatnya cuma 87. Gitu. Oke, itu bagusnya bagusnya margin account. Ya, jadi cuma bayar setengahnya. Ya, kalau ke Tesla gimana Pak Anco Tesla? Kita lihat aja, sama Pak. Tesla. Ya, oke, bakal sama kok chartnya kok. Dia akan ngikut indeks. Nah, ini dia Tesla. Tuh kan? Ya, kita lihat aja ininya. Supportnya di sini. Tuh. Kelihatan di sini 600, Pak. Itu udah aman. Ya, sell put di 600. Ya, relatif saya bilang ini aman. Ya, jelas nggak sampai sini? Mau lebih aman 400. Tapi 400 pasti kreditnya dapatnya lebih kecil. Gitu, oke? Nah, ini 600 saja nggak ada yang kena kok. Gitu. Kena pun juga dapat sahamnya Tesla di 600. Ya modalnya berapa? 600 bagi 2, 300 modalnya. Gitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Kalau misalnya nggak ada modal gimana? Dijadiin kredit spread bisa? Nggak usah sell put, Pak. Dijadiin kredit spread bisa. Oke, ya. Pak Anco kalau yang IS gimana ya? SPX bisa nggak? Bisa, jadiin kredit spread aja sesuai modal. Gitu, oke? Misalnya, contoh, ya tadi ya IS ya. Oke, IS nanti kalau kamu dapat suratnya. Gitu, oke? Misalnya IS tadi saya di mana? 55 hari, misalnya 55 hari. 4.000 put ya. Misalnya modal kamu 2.000, ya udah ambil aja di sini. Gitu. Ini modalnya kecil kok, nggak 2.000 kok. Oke, beda sama Beda sama SPX ya. Kalau SPX kan sesuai dengan strike ya. Oh ini modalnya cuma nih saya hitung ya modalnya ya. Kalau credit spread ya 4.039.80 misalnya beda 20 nih. Saya bikinin beda 20. Nah ini saya lihat ya risk profile-nya tuh. Betul kan? Risk profile kayak gini kan? Credit spread put kan? Nah ini lihat. Tuh modalnya lihat tuh 170 Pak. Kelihatan nggak modalnya? Tuh cuma 170. Dapatnya 125 Pak. Ya jelas nggak sampai sini? Oke, modalnya 170, 178, dapatnya 125. Oke, kalau dikreditin jelas kan?
Modal mininya 2.000 untuk sell put enggak Pak? Enggak, kalau tapi inisialnya iya. Sell put itu modalnya tergantung beda strike. Gitu. Oke, kalau misalnya pakai future lebih kecil Pak. Ini lihat aja nih, saya kan pakai future ya. Lihat nih, cuma bedanya kan di 20. Ya, dapatnya kan sekitar 200. Gitu, oke. Modalnya cuma 180 nih. Kelihatan nggak modalnya? Ya, kalau 2.000 itu kalau pas lagi Bapak daftar. Nah, Bapak daftar dia kena inisial deposit 2.000. Itu doang kok. Gitu, oke. Jelas nggak sampai sini? Bisa nggak? Oke. Nah, ini kan lagi turun nih. Lagi turun. Ya, oke, ini kan lagi momen turun, lagi pada kaget karena kemarin Rusia lagi tembakin civilian, lagi pada kaget nih. Gitu. Oke, tenang aja. Nanti kalau misalnya dia udah mau naik lagi, tinggal ambil lagi, sell put aja. Gitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya, oke. Pak Anco bisa ambil sekarang nggak? Bisa, tapi biasanya saya tunggu sampai agak turun dikit. Nanti kalau misalnya udah mau bullish, ya oke, udah mau bullish gitu, udah baru saya ambil. Gitu, oke, jelas nggak sampai sini? Ada mau tanya nggak? Ya kemarin kan hilang 60, kemarin kan kalau kamu perhatiin ya, kemarin kan minus 60, sekarang minus 40 nih, udah berkurang nih. Nanti lama-lama berkurang nih. Gitu, oke, nanti bakal bullish lagi. Gitu, oke, ya, ada mau tanya sampai sini? Jelas? Oke, bisa. Oke, Pak Ade, Pak Made, Pak Aziz, Pak David, sama yang baru datang, Pak Yanuar. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Itu, sorry Pak Ancal, itu kalau misalnya mau masuk ke entry-nya, itu lebih ngelihat ke chart ya? Atau ada tanda-tanda mau bullish gitu ya? Betul. Nah, saya yakin ini Pak. Nih, saya pakai 30 menit, 5 menit, 1 menit. Ini sebenarnya buat day trade. Sebenarnya. Ini sebenarnya buat day trade. Gitu. Tapi kalau buat entry bisa. Saya pakai ini Pak. Nih, 30 menit nih. Tuh, ini kan masih turun kan? Sabar, Pak. Sabar 30 menit. Sampai ada nanti candle kayak begini nih. Tuh, candle kayak begini nih boleh masuk. Gitu. Ini masih turun terus, Pak. Sabar aja. Gitu. Kalau candle kayak begini, candle ada bullish gini deh, ini boleh masuk. Gitu. Oke, kalau lagi begini jangan. Gitu. Oke, sabar aja. Gitu. Nanti pasti ada kok. Oke, ini kan kemarin kan minus 60, sekarang minus 40. Nanti makin lama makin berkurang kok. Gitu, oke. Asal nggak ada berita yang aneh-aneh ya. Gitu, oke. Asal nggak ada berita aneh-aneh. Gitu. Pada dasarnya nanti pasti nggak di 30 derajat ke atas. Pada dasarnya. Itu sorry ya Pak Ancol, itu tadi saya lihat itu kan tadi profitnya sekitar 125 atau 137 dengan modalnya 183 ya. Betul. Menarik, nah, ya? itu max loss-nya itu betul. Menarik sih. Max loss itu 162,5 tuh ya. Betul. Max loss-nya itu. Betul. Ini cuma bisa di future. Maksudnya gimana masuknya supaya kalau misalnya kapan kita di adjust, apakah dia minus 200% di adjust atau kapan kita di adjust? Kalau saya ini beda-beda ya. Salah satunya ya, saya bilang ini banyak cara adjustment. Ya, banyak cara adjustment. Tapi saya ngomong salah satunya. Salah satunya kalau misalnya kita lihat ke risk profile. Ya, ke risk profile. Kalau kamu misalnya ngerti chart, kalau misalnya dia turun, dia bakal naik lagi kok. Gitu. Kalau kamu ngerti chart, ya dia turun dia bakal naik lagi. Tapi kalau misalnya kamu agak takut ini lossnya udah mulai. Kalau misalnya takut ini lossnya banyak, gampang, tinggal digeser Pak kandangnya. Gitu ya. Salah satu adjustnya begitu Pak. Ya Pak Made. Ya digeser aja ininya. Digeser, dibikin baru. Gitu. Oke, jelas nggak? Ya, kalau bisa nanti DTE-nya kan ini kan 55, kan nanti kan berkurang misalnya 45 jadi 35. Nah, DTE-nya boleh ke bulan berikutnya, boleh di 45, boleh. Biasanya dapat kredit Pak, dapat kredit lebih lagi, gitu di adjust-nya. Tapi ya? Strike-nya sama ya? Kalau misalnya dia roll-nya beda ya jadi ya? Beda. Ya beda. Kan strike-nya misalnya jadi 3700, beda kan kegeser kandangnya. Gitu, oke. Apalagi ambilnya bulannya yang lebih jauh, dapat kredit lagi Pak. Jelas nggak? Udah lebih aman, dapat kredit lagi. Dapat nggak sampai sini? Sip. Ya bisa tuh ya kan? Tuh, nih ya, udah mulai kurang kan? Tadi kan sempat 48 kan? Tuh udah mau 35 kan? Kita nggak? Ya, oke. Pada dasarnya begitu kok. SPX itu kan nanti turun, kaget 100 poin, nanti dia bakal naik lagi. Gitu, oke. Sebenarnya sell put dalam keadaan ini bagus banget. Kalau menurut saya, gitu, oke. Soalnya ini perang saya rasa ya, menurut saya ya, nggak sampai parah sih. Ya, soalnya kan itu kan cuma dendamnya Rusia terhadap Ukraina. Dia sebenarnya bukan dendam terhadap Amerika atau kemana gitu, nggak ke negara lain, cuma Ukraina doang gitu. Itu sebenarnya konflik pribadi, menurut saya. Gitu, oke. Kalau saya bilang nggak bakal dalam, gitu. Itu menurut saya ya.
Oke. Ya, ini siapa nih? Ada apa? Modal minimal, kalau dibuat buy call 5 apa? Buy call bisa, tapi buy call itu saya kurang suka karena kena theta, Pak. Pak Yanuar. Ya, sebisa sih bikin buy call, tapi saya nggak suka karena kena theta, Pak. Nih, saya bikin ini ya, buy call misalnya. Buy call kalau buy call jangan di apa ya? Jangan di item. Ya, misalnya buy call di ATM. Kalau bisa jangan di item, soalnya mahal. Ya, mahal dan spreadnya nggak bagus. Biasanya bagus di misalnya di sini boleh di ATM ya. Saya biasa kalau misalnya itu di ATM aja lebih bagus, jangan di ATM. Misalnya 4.000 nih ya, kita ambil harga sekarang 4480 450 boleh Pak, nih pakai begini boleh gitu. Kayak cuma kan kalau di ini ya, kalau buy call buy put kan dia kan harus naik gitu ya, kata-kata harus naiknya itu loh. Kalau misalnya diem kan kena tetan tuh, tiap hari berkurang gitu. Kayak itu yang saya kurang suka, soalnya probabilitasnya kan cuma 1 banding 3 ya, jadi kan ini kan cuma 1/3 gitu. Kayak kalau diem kan kita loss, kalau turun kita loss. Nah itu aja saya kurang suka gitu. Oke, tapi modalnya tetap lebih kecil. Itu plus minus apa ya, itu plus minus Pak Yanuar, boleh kok bisa pakai buy call. Cuma masalahnya kalau misalnya buy call itu kita harus tahu momennya pas dia naik itu boleh gitu. Oke, kadang-kadang kita salah, misalnya begini, Pak, saya kerasanya dia bakal naik, Pak. Saya ambil buy call gitu. Besok dia turun. Ini kan kita jadi udah loss. Tapi kalau kita sell put, misalnya sell put, ya, ini kan lagi turun kita ambil. Besoknya dia turun dikit, masih bisa untung. Soalnya kan tetanya positif, gitu loh. Oke, makanya saya kurang suka buy itu, soalnya ada tetanya. Itu loh Pak Yanuar. Oke, mudah-mudahan ngejawab. Jelas nggak sampai sini? Bisa nggak? Mudah-mudahan ngejawab. Ya. Bisa Pak Yanuar? Oke, ya. Ada lagi? Mau tanya sampai sini? Oke, jelas. Ya, justru kalau lagi turun tinggi tenang aja Pak, ini lagi murah Pak. Ya, saham-saham lagi murah, sabar aja. Gitu ya, sabar aja. Nanti kalau misalnya besok-besok udah mulai naik, boleh ambil. Gitu. Oke. Pak Anco, kalau sell call sama buy, kalau misalnya sell call gimana Pak Anco untuk strategi bearish? Boleh, tapi jangan lama-lama, sehari 2 hari aja. Ya, untuk strategi bearish bisa. Gitu, oke, tapi nanti kita bahas aja ya di kemudian hari ya. Strategi bearish bisa, tapi saya nggak lama-lama. Ya, sehari 2 hari 3 hari langsung take profit gitu. Oke, soalnya kan indeks itu kan pada umumnya kan 30% 30 derajat ke atas gitu. Oke, ya silakan. Oke Pak, kalau buy call maksudnya nggak perlu pakai margin, dia betul. Ya, betul. Buy call nggak perlu pakai margin, betul. Soalnya kan kita udah keluar duit. Itu betul. Ya, benar Pak ya. Oke. Ya. Ada mau tanya sampai sini? Bisa. Jelas? Oke. Nggak berasa ya. Tahu-tahu kita udah 1,5 jam. Nggak berasa gitu, tahu-tahu sampai market buka, padahal saya kira jam 7 udah pas kayak gitu. Oke, bisa. Ada mau tanya nggak sampai sini? Ya, oke. Pak Ade, Pak Azi, Pak David, Pak Made, Pak Yanuar, jelas nggak sampai sini? Gitu. Oke, ini saya juga lagi siap-siap nih ya, tenang aja, ini lagi turun kan, sabar aja, tunggu nanti dia bullish gitu. Kalau nggak hari ini ya besok gitu. Kalau saya lihat nih kayaknya hari ini trend bearishnya lagi kenceng nih ya, sabar aja, tengah malam ini nanti bisa naik atau besok gitu. Oke. Ya, kalau saya biasa lihat CNBC sih, berita update gitu. Kalau nggak ada berita aneh-aneh apa-apa, nanti dia investor bakal masuk lagi buat naikin lagi indeksnya. Ya, bisa. Ada mau tanya nggak? Pak Ade? Ya, Pak, ya, boleh tanya Pak? Boleh Pak David, silakan Pak David. Ada tips-tipsnya nggak Pak untuk trading yang zero DTE? Gitu? Saya nggak gitu suka sih sebenarnya. Itu gitu. kita udah bahas sama Pak Ade. Oke. Nanti rekaman aja ya. Kita udah bahas sama awal-awal. Oke. Gitu kan. Oke. Udah. Saya sebenarnya kurang suka. Kalau saya kurang suka, apalagi lagi market kayak begini. Ya. Kenapa saya kurang suka? Karena tiba-tiba bisa turun 100, tiba-tiba bisa naik 100. Gitu. Oke. Itu saya sebenarnya agak bahaya untuk day trade. Untuk sell ya. Gitu, itu agak bahaya. Kalau menurut saya, gitu, oke. Ya nanti lihat rekaman awal ya Pak ya. Gitu. Udah dibahas sama Pak Ade. Gitu, ya silakan. Ada mau tanya lagi nggak? Silakan. Ya, ada mau tanya sampai sini? Bisa. Oke. Ya, kalau misalnya nggak sabar, boleh masuk sekarang di virtual aja. Coba aja dulu di virtual. Ya, oke. Kalau misalnya nggak sabar gitu, ya mau lihat gitu, oke. Coba aja di virtual dulu. Gitu, oke, kita cek gitu, oke. Tapi kalau real saya bilang jangan, sabar aja, dia masih turun kok. Gitu, oke. Ya, takutnya kalau kamu ambil nanti dapat kreditnya kan lebih kecil. Kalau misalnya dia turun lebih banyak kan kreditnya lebih gede. Gitu. Oke, ya, bisa. Ada mau tanya? Ya, Pak Ade, Pak Made, Pak Azi, Pak David, Pak Yanuar. Silakan. Oke.
Ya, oh ya catatan. Nanti kalau misalnya nggak ada, ya kalau misalnya nggak ada tanya, oke nanti lanjut aja di grup nggak apa-apa. Ya tanya aja. Nanti saya usahain sebisa saya pasti saya sempetin jawab. Gitu, oke. Terima kasih ya, sama-sama. Ya oke Pak Yanuar, sama-sama. Ya mudah-mudahan nanti next time Pak Yanuar ada mic ya. Jadi kita bisa ngobrol gitu. Oke, ya. Oke, kalau begitu kalau misalnya oh ya ada mau tanya lagi mungkin. Siap, oke, siap. Ya kalau misalnya begitu ya kita udahin dulu buat meeting kali ini buat buat Outbound Market. Ya oke, buat hari ini mudah-mudahan jelas ya. Oke, nanti kalau misalnya minggu depan atau 2 minggu lagi mau bahas market lagi boleh. Gitu. Oke, kalau misalnya mau tanya tentang trading kamu boleh. Gitu. Oke, tanya aja di grup. Oke, ya. Thank you semua buat ini. Buat siapa aja saya panggil dulu deh. Buat Pak Azi ya. Thank you buat Pak David. Terima kasih. Ya, Pak Ade, Pak Anwar. Terima kasih Pancol. Ya, sampai ketemu lagi. Pancol, terima kasih makasih. Pak. Ya, nanti rekaman saya kasih ya. Nah, rekaman saya kasih di grup ya. Oke Pak, siap Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih.